Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, barusan saya ternyata nunggu di grup yang salah. Ya, saya nunggu di kelas B. Ya. Karena tadi belum selesai ngajar di kelas B, saya masuk lagi pakai link yang kelas B. Ya, mohon maaf terlambat. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dan semester ini. Mohon maaf karena pekan pertama lalu kita harus tertunda dan kemarin juga harus tertunda karena kita masih membahas praktikum. Kami berharap praktikum kali ini bisa apa ya? Karena ternyata beberapa topik ada yang bersamaan mengulang materi praktikum ketika biosel dan juga ketika genetika ya. Jadi nanti kita fokus lagi. Tapi alhamdulillah pertama saya sampaikan selamat untuk rekan-rekan sekalian karena sudah melaju sampai semester 4. Alhamdulillah berarti sudah semakin naik semesternya. Tentunya bobot studinya juga lebih meningkat ya. Meskipun SKS-nya sama tapi bobot pemahamannya juga pastinya lebih meningkat, segalanya lebih meningkat, usianya juga semakin dewasa, semuanya pasti meningkat. Jadi sekali lagi selamat, semoga semester ini juga lancar seperti semester kemarin, bakal lebih baik, lebih lancar, lebih berkah, amin amin ya rabbal alamin. Untuk kemudian semester ini kita alhamdulillah bertemu dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Alhamdulillah semester ini mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memang berkaitan dengan keahlian saya dan juga pengalaman saya, sehingga nanti insya Allah apa yang akan saya berikan selama feedback akan lebih banyak dibandingkan mata kuliah semester lalu tentang zoologi vertebrata, karena sejujurnya vertebrata merupakan bidang yang jauh dari bidang pengalaman saya. Oleh karena itu, insya Allah insya Allah sedikit optimis bahwa pembelajaran kita khususnya dari sisi saya akan lebih optimal pada mata kuliah ini. Jadi nanti teman-teman juga silakan kalau ada masukan-masukan, Pak, semester lalu kok seperti ini, mari semester ini kita ginikan, monggo. Kita usahakan semester ini kita buat yang seenak mungkin ya. Meskipun tentunya tugasnya masih cukup banyak ya. Karena saya percaya tugas itu membentuk kita tanpa kita sadari. Jadi dengan banyaknya tugas, insya Allah teman-teman akan terbentuk. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang akan saya sampaikan nanti di akhir di bagiannya ya. Sebagaimana biasa, mari kita awali perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. نفترض الجسام إسلامنا وهو آباؤنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير للدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أساءنا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم تعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى
وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائل يا سميع يا بصير. Karena semester lalu kita sudah pernah kontrak perkuliahan, jadi insya Allah bagian ini bisa kita skip karena insya Allah kita sudah familiar. Sedikit untuk pendahuluan, karena mata kuliah kita adalah mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, maka sedikit akan saya sampaikan terkait batasan yang diberikan kepada kita melalui dokumen atau naskah akademik program studi Tadris Biologi UIN Tulungagung, yaitu mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Ini membahas tentang struktur dan fungsi berbagai sistem dalam tubuh kita manusia, meliputi homeostasis, keseimbangan. Insya Allah nanti hari ini akan kita bahas. Kemudian sistem rangka, kemudian sistem otot, rangka dan otot membentuk sistem yang lebih besar, yaitu sistem muskuloskeletal yang berasal dari kata muskular, otot, kemudian skeletal adalah rangka, sehingga seringkali dua ini disatukan dengan istilah muskuloskeletal system. Maaf. Kemudian sistem saraf, ini pembahasannya sangat banyak sekali, ya, saraf pusat, saraf perifer, kemudian masih ada sistem sensorik umum, ada juga sistem sensorik spesial, yang mana semuanya ini nanti akan kita bahas di satu pertemuan, yaitu sistem saraf dan sistem indera. Kemudian sistem limfatik dan imunitas, kemudian sistem kardiovaskuler, sistem respirasi atau pernafasan, sistem integumen atau kulit, sistem pencernaan, kemudian sistem urinaria, sistem reproduksi, dan juga tentunya ada praktikum. Ya. Nanti saya mohon untuk diinformasikan, karena saya tadi dengar teman-teman sudah praktikum, sudah mengambil mata kuliah biologi sel di semester 2 yang lalu, kemudian semester lalu mengambil genetika, juga sudah mengambil fisiologi hewan. Jadi nanti tolong saya diberikan kisi-kisi, ya mungkin Mbak Rintan mohon tolong untuk saya diberikan kisi-kisi topik apa saja yang sudah pernah dipraktikumkan untuk 3 mata kuliah itu, sehingga nanti mata kuliah praktikum yang akan kita lakukan di semester ini tidak akan ada yang sama, ya. Yang meskipun sebenarnya sama pun nggak masalah karena bisa semakin paham, tapi lebih baik kalau misalkan berbeda. Jadi nanti tolong saya diberikan linknya. Jadi saya minta tolong tolong saya diberikan daftar kosongnya. Maksudnya 1 minggu itu teman-teman kelas C ini kosongnya di jam keberapa saja. Kemudian sama yang kedua, topik-topik praktikum yang pernah diambil di mata kuliah biologi sel, mata kuliah fisiologi hewan, dan juga genetika. Mengapa saya minta? Karena kita tahu sekarang jenengan semester teman-teman angkatan 2022 ini menggunakan kurikulum baru, sehingga berbeda. Sebagai contoh, kakak tingkat kalian persis angkatan 2021 itu mata kuliah anatomi fisiologi baru diambil di semester 6. Kemudian fisiologi hewan baru diambil di semester 5. Jadi dan biologi sel diambil di semester 4 kalau saya tidak salah. Jadi ada perbedaan yang sangat luar biasa beda antara angkatan jenengan semuanya dengan angkatan sebelumnya. Ya, oleh karena itu dosen juga banyak yang berbeda. Jadi tugasnya saya baru pertama kali ini mendapatkan mata kuliah ini, jadi oleh karena itu saya mohon diberikan kisi-kisi topik apa saja yang sudah pernah jenengan praktikumkan, sehingga nanti bisa kita rumuskan praktikum yang berbeda. Terima kasih, sekian. Langsung saja ke pembahasan utama kita untuk sesi yang pertama. Kita akan bahas kontrak perkuliahan, dan juga nanti akan ada banyak materi juga. Kita langsung materi. Mohon maaf banyak karena memang agenda kita semester ini sangat luar biasa padat. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah rencana untuk kuliah kita selama 1 semester ke depan. Ada yang salah sedikit ya, tapi nggak masalah. Nanti akan saya berikan
finalnya pekan depan. Tapi ada teman-teman, kalau gampangannya teman-teman praktikum kuliah kita semester ini ada kuliah reguler, ceramah dari dosen seperti saya sekarang, pertemuan hari ini ke satu, pekan ke depan kedua, kemudian kita juga di pekan ketiga masih ceramah. Hanya saja insya Allah pekan ketiga nanti kita akan kuliah 2 kali, jadi mohon nanti dijadikan waktu ya. Jadi kita satu pekan 2 kali. Kita akan membahas tentang ini materi yang ketiga dan materi keempat, karena kita molor satu pertemuan ya. Nah, kemudian langsung nanti akan lanjut teman-teman untuk presentasi kelompok pertama sistem otot. Jadi semester ini hanya akan ada 4 kelompok per center dan tidak diubah-ubah kelompoknya tetap ya. Jadi nanti kita random pembagiannya 4 kelompok, dan kelompok itu nanti akan bertugas untuk presentasi, berarti membuat makalah juga, kemudian pembanding nggak perlu presentasi. Jadi hari ini satu hari, semester ini satu pertemuan hanya akan ada satu presentasi. Kelompok pembanding hanya bertugas untuk menyampaikan pertanyaan. Di saat yang sama ada kelompok notulis ya, yang mana membuat notulen sama ya. Jadi perbedaannya adalah untuk presentasi hanya 2 kali, pembanding 2 kali, tapi notulis 3 kali ya. Kemudian ada praktikum. Praktikumnya ada yang berkelompok, ada yang individu. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada jadwalnya, ada sekitar 8 kali praktikum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali praktikum dengan masing-masing kita bagi 2 lagi. 4 praktikum yang pertama itu praktikum yang sifatnya individu. Laporannya nanti formatnya berupa video, bikin video tutorial. Saya buatkan video terlebih dahulu, jadi teman-teman bisa melihat video itu. Teman-teman tinggal meniru video itu, dan juga saya berikan narasinya ya. Jadi narasinya saya berikan, jadi teman-teman nanti silakan membuat ulang video yang saya berikan. Jadi dengan begitu, metode yang saya gunakan adalah metode learning by doing. Jadi dengan begitu teman-teman mengulangi apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan. Dan kapanpun teman-teman nanti ingin mengulang, teman-teman bisa melihat videonya teman-teman sendiri ya. Jadi tidak perlu melihat video saya lagi. Dengan begitu insya Allah teman-teman akan lebih termotivasi atau lebih malu ya. Karena kalau saya sendiri tidak pernah melihat rekaman video saya, karena ya ada perasaan gimana gitu. Tapi intinya kita coba dulu. Kita coba teman-teman seperti itu membuat video, jadi membuat konten, silakan diunggah di akunnya teman-teman masing-masing. Silakan teman-teman unggah di akun individu dan di akun kelas. Ya, kalau teman-teman punya akun kelas, silakan bikin akun kelas, pakai akun kelas. Jadi silakan di tag gitu ya, akun sendiri pribadi sama akun itu. Jadi bebas, boleh Instagram, boleh kalau Instagram pendek, terlalu pendek mungkin TikTok atau YouTube. Jadi silakan dari YouTube dipindah ke dia, di posting dia. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman nanti konten-konten kita dari biologi UIN 1 itu semakin banyak ya. Kita kuasai YouTube ya, kita YouTube dengan konten-konten dari teman-teman sekalian ya. Silakan diposting di akun masing-masing. Itu yang pertama, itu laporan yang individu. Jadi laporan individu formatnya video screen recorder. Teman-teman tinggal mengulang apa yang saya kerjakan. Teman-teman tinggal membaca apa yang saya tuliskan. Hanya saja teman-teman silakan lakukan. Jadi di video itu teman-teman silakan mengerjakan yang saya berikan dengan direkam monitornya. Teman-teman tidak perlu tampak wajah ya. Jadi mungkin kalau mau tampak wajah tinggal di awal saja di salam pembuka, tapi tidak masalah. Seperti video saya biasanya tidak ada tampak wajah. Jadi bebas ya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting secukupnya, sepintar-pintarnya teman-teman membuat. Itu untuk 4 praktikum yang pertama, yaitu praktikum yang pertama, 1, kedua, ketiga, dan keempat. Itu semua nanti laporannya berupa video screen recorder. Kemudian untuk praktikum yang keempat terakhir, yaitu mulai praktikum yang di sini 1, ini ke 6, ke 7, ke 8, itu laporannya adalah laporan berformat jurnal. Jadi tidak seperti makalah. Ya. Jadi kemudian kalau untuk laporan makalah presentasi tetap formatnya format makalah. Jadi teman-teman ada tugas kelompok 2 kali, tugas individu ada 2 kali, yaitu resume dan juga laporan individu tadi. Jadi itu terkait praktikum kita. Insya Allah kita ada 8 kali praktikum dan seperti ini agendanya. Teman-teman bisa melihat agendanya sama dengan yang sudah saya bacakan ketika membaca dokumen batas-batas tadris biologi untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Ini untuk resume, insya Allah ini salah ya. Karena resume itu gampangnya seperti ini teman-teman.
di hari yang sama, kalau sudah ada tugas laporan, tidak ada tugas resum. Jadi kalau nggak ada laporan, berarti resum. Kalau ada resum, nggak ada laporan. Itu gampangannya. Kemudian pekan depan kita sudah ada kuis materi hari ini, ya. Pekan depan silakan dipersiapkan materi hari ini dan materi hari itu, insya Allah. Ya, kita lihat nanti apakah kuisnya di awal pertemuan atau di akhir pertemuan. Ya, silakan bersiap-siap dengan persyaratan yang sama. Insya Allah selebihnya sama. Kemudian kalau ada praktikum berarti ada pretest dan posttest. Pretest dan posttest insya Allah masing-masing 10 menit seperti biasa, berarti total ada 20 menit ya. Seperti itu untuk tes ya. Tesnya insya Allah mayoritas kita pakai Google Form, kalau seandainya memungkinkan kita pakai kertas. Cuma kalau kertas itu agak kesulitan. Sayanya, koreksi. Semester ini saya dibantu oleh dua asisten. Yang pertama yaitu Mbak Ayu Murhaningsih, kakak tingkat kalian dari angkatan 2020 ya. Dan juga Mbak Lila dari Hamwaro. Jadi beliau berdua yang akan membantu untuk mengkoordinir tugas-tugas jenengan. Jadi insya Allah semester ini nilainya akan lebih ketat ya. Meskipun jangan khawatir teman-teman, untuk nilai akhir itu selalu seperti yang kemarin-kemarin ya. Jangan pernah khawatir untuk nilai akhir. Saya hanya membahas tentang nilai asli ya. Nilai asli tadi merupakan nilai yang saya berikan memang benar-benar sesuai dengan apa yang jenengan tempuh selama satu semester. Tapi kalau nilai akhir itu pasti akan ada nilai upgrade kelas. Jadi akan ada nilai tambahan yang mana itu bisa membuat nilai teman-teman akan baik. Oleh karena itu saya sangat nilai akhir akan hanya diketahui oleh jenengan masing-masing sendiri ya, tidak akan diketahui oleh teman-teman kalian. Karena nilai itu merupakan nilai, tapi kalau jenengan nanti akan share ke teman-teman lain silakan ya. Karena nilai itu merupakan nilai yang nilai terutama nilai UAS dan UTS ya. Karena nilai itu untuk jenengan semuanya berintrospeksi ya. Jadi apa yang kurang ya, apa yang lebih ya. Jadi silakan teman-teman bisa tahu. Tapi kalau untuk nilai akhirnya teman-teman bisa lihat di Smart Campus seperti yang sudah saya rilis semester lalu. Jadi jangan khawatir dengan nilai dari saya teman-teman. Oleh karena itu mari kita percaya dengan diri kita masing-masing. Percayalah kalian mampu. Kalaupun nggak mampu, misalkan mungkin kalian repot ikut organisasi, ada repot macam-macam sehingga nggak belajar, nggak apa-apa ya. Mending tetap bekerjakan sendiri, karena dengan itu teman-teman punya bahan koreksi ya. Bahan koreksi, dan yang jauh lebih penting, integritas itu jauh lebih mahal daripada sekedar nilai yang bahkan di nilai akhir pun akan nilainya sudah terlihat bagus ya. Jadi jangan jangan hanya gara-gara nilai kalian mengorbankan integritas daripada kalian sendiri ya. Jadi insya Allah teman-teman, kelas ini tidak ada seperti itu. Jadi mari kita perbaiki. Kalau semester lalu mungkin ada kurang-kurangnya, semester ini insya Allah kita tingkatkan ya. Mungkin itu saja untuk rencana perkuliahan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ada 2 kali presentasi, ada 2 kali jadi pembanding, ada 3 kali jadi kelompok not tulis, ada 8 kali praktikum, tentunya 8 laporan, ada 8 kali pretest dan posttest, dan 4 laporan praktikum bersifat individu, 4 laporan praktikum bersifat kelompok. Pembagian kelompok akan kita bagi seperti setelah ini ya. Sampai ini dulu, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka akan kita lanjutkan dengan penilaian. Seperti yang tadi, ini nilai akhir ya. Jadi nilai asli adalah seperti ini teman-teman ya. Nilai asli seperti ini. Jadi nilai kehadiran punya bobot 10%. Nah, kuis akan memiliki bobot 10%. Keaktifan meliputi jadi pembanding, diskusi, jadi pertanyaan, kemudian notulen itu akan mendapatkan bobot 10%. Kemudian praktikum akan mengambil nilai dari keaktifan selama praktikum dan laporan sementara yang dikumpulkan ketika menjelang pulang. Dari praktikum itu berbobot 15%, cukup tinggi. Kemudian tugas terstruktur meliputi resum, makalah, dan laporan praktikum 15%. Ya, jadi bedakan antara laporan sementara dengan laporan praktikum. Yang video juga nanti memiliki nilai yang masuk kategori kelima ini. Kemudian yang keenam yaitu UTS, bobotnya 20%. Saya tidak memberikan nilai yang tinggi untuk UTS karena memang UTS itu nggak terlalu bagi saya itu UTS itu lebih penting ya, tapi tidak sangat dominan ya. Mungkin beberapa rekan dosen lain hanya memberi 30%, tapi saya bukan termasuk dosen seperti itu karena saya lebih condong untuk menghargai nilai tugas teman-teman sekalian ya. Dan ini nilai asli ya, jadi nilai asli. Dan untuk nilai akhir Smart Campus nanti akan ada akan update kelas karena disesuaikan dengan kelas,
karena jangan sampai ada yang tidak lulus, karena kalau saya pasti lulus ya. Oleh karena itu intinya teman-teman mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan semuanya, mengumpulkan semuanya, maka insya Allah pasti lulus, karena nggak ada cerita tidak lulus di mata kuliah saya. Tapi jangan mentang-mentang seperti itu kalian jadi menjadi lebih lebih asal-asalan, jangan, mohon. Mari kita niatkan untuk kuliah dengan sungguh-sungguh semester ini, tapi sesungguh-sungguhnya, jangan sampai menjadi ambisius yang berlebihan, yang dengan itu lagi-lagi saya tidak pernah capek mengingatkan, jangan sampai kalian menjadi ragu dengan diri kalian sendiri ya. Itu yang sangat saya tekankan. Baik, untuk nilai apakah ada pertanyaan? Baik, wonten. Wonten? Ada Bapak. Monggo. Yang laporan, yang masalah kalau kita udah ada laporan nggak resume itu maksudnya laporan praktikum individu tadi toh Pak? Semuanya Mbak. Jadi kalau di sini tadi ada laporan, ada centang di bagian laporan. Kan kalau ada praktikum pasti ada laporannya. Ya kan? Kalau misalkan contoh paling gampang nanti di pekan keempat kita ada praktikum. Ya, praktikumnya nanti online itu, ya. Kalau pekan keempat online praktikumnya, nanti kan jangan ada laporan. Laporannya itu membuat video yang sama dengan yang saya buat. Tujuannya apa? Supaya jenengan itu punya dokumentasi, sudah belajar apa yang saya sampaikan di video itu, ya. Laporannya berupa video. Nah, berarti di pekan keempat itu nggak akan ada tugas resum, karena jenengan sudah menggunakan waktunya untuk membuat laporan. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau di hari itu, di pertemuan itu sudah saya berikan tugas untuk membuat resum, maka pasti itu baru berangkat. ya, jadi nggak akan ada tugas rangkap. Ya. Dan Sebenarnya intinya gini, gampangnya setiap pekan ada tugas, tapi tugasnya satu. anakku itu apa? Apa itu? Hah? Burung. Oh iya. Burung puyuh. Bob. Ya, burung puyuhnya nggak akan jadi tugas. Ya. Astagfirullahaladzim. Kok Adinda ini apa? Baik, jadi itu ya. Jadi gampangnya setiap pekan ada tugas, dan tidak akan ada tugas double, kecuali tugas makalah teman-teman. Karena tugas makalah itu kan dikumpulkan ini. Ketika kita bertemu keempat kalinya, kita kan sekarang seharusnya pertemuan kedua. Ya, seharusnya kan sekarang pekan kedua. Ya. Berarti 1-2 pekan lagi sudah mengumpulkan makalah yang pertama. Ya. Oleh karena itu makanya hari ini kita bagi kelompoknya langsung dengan ngebut. Saya nggak tahu dosen lain apakah juga presentasi di pekan keempat mulainya. Ya, kalau ada yang lebih awal, ya dinikmati saja karena itu ada proses. Tapi kalau untuk saya, maka kapan kita ketemu keempat kali, maka itu adalah deadline tugas makalah kita. Ya. Jadi gampangannya pekan ini adalah pekan kedua sebenarnya regulernya. Berarti 1-2 kita sudah harus kumpulkan makalahnya. Oleh karena itu teman-teman mohon langsung dikerjakan untuk bikin makalah ya. Gampangnya kelompok pertama itu topik makalahnya adalah sistem otot. Kelompok yang kedua sistem integumen atau kulit. Kelompok yang ketiga sistem saraf dan sistem indera ya. Kemudian kelompok 4 adalah sistem kardiovaskuler. Mengingat kelas C ini kalau saya tidak salah jumlah mahasiswa yang ikut adalah 30 mahasiswa kalau saya tidak salah. Maka berarti 30 dibagi 4 kelompok itu 7 mahasiswa. Berarti jumlahnya banyak sekali dibandingkan semester lalu, kita bagi 8 kelompok. Oleh karena itu karena banyak sekali maka mari nanti silakan teman-teman langsung bagi tugasnya supaya nanti nggak kelabakan ya. Kemudian teman-teman juga harus ingat nanti setelah presentasi kelompok keempat selesai, teman-teman hanya punya waktu 1-2 minggu untuk menyelesaikan laporan makalahnya yang kedua. Ya, oleh karena itu mending digital sekarang karena saya yakin semakin menjelang akhir semester ini tugas akan semakin banyak ya. Jadi mohon untuk bisa dikondisikan seperti itu. Dan insya Allah saya yakin teman-teman bisa mengatasi hal itu ya. Itu kita kuis ada 5 kali kuis. Jadi di mana hari itu nggak ada praktikum kita akan ada kuis ya. Kuisnya 1, 2, 3, 4 ya 5 kali kuis, 8 kali pretest dan posttest, 1 kemudian ya hanya 2 kali resum. Ini resumnya bukan ini resumnya salah ini saya revisi nanti ya. Jadi resumnya hanya satu nanti ya pokoknya ini resum jangan diambil dulu. Yang penting resum itu tidak ada di hari yang sama dengan adanya tugas laporan ya. Jadi finalnya akan saya berikan pada hari
saya lupa Selasa atau Rabu ya, seperti itu. Baik, monggo, apakah ada pertanyaan lain? Aman. Selain itu selebihnya sama insya Allah dengan semester lalu. Bedanya hanya hari ini satu pertemuan hanya ada satu presentasi. Tidak akan ada kelompok presenter kedua di hari yang sama. Pembanding hanya bertugas untuk bertanya saja. No tulis hanya bertugas untuk timer. Jadi nanti setiap waktu akan tolong diingatkan ya, dibatasi presentasinya ya. Paling lama setengah jam presentasinya. Jadi tolong nanti ketua kelompok yang bertugas sebagai pembanding sebagai notulis untuk menjadi timer juga, mengingatkan dan juga membuat notulen ya. Semua pertanyaan dan jawaban harus direkap di grup WhatsApp. Tidak perlu, kalau kelompok notulis nggak mau nulis di kertas nggak masalah, langsung aja tulis di grup WhatsApp. Sehingga oleh karena itu makanya teman-teman sekarang semester ini semuanya terekam di grup WhatsApp. Jadi nggak perlu ngisi-ngisi yang lain-lain. Jadi supaya nggak terlalu repot. Itu untuk perbedaan antara semester ini dan semester yang lalu. Selebihnya insya Allah masih tetap sama ya, seperti itu. Lantas nilai sudah. Nah, kemudian mari kita sekarang bagi kelompok. Jadi tadi saya sampaikan, kalau masih sudah 30, maka kita tadi sudah saya copy 30 mahasiswa, sebenarnya benar ya. Ini saya copy, kemudian kita paste. Kita bagi menjadi 4 kelompok dulu. Ya, ya, silakan. Ya. Ada apa ini? Sabar. Silakan ya. Nggak tahu ini kok nggak bisa muncul kelompoknya. Oh sudah ya, gini. Jadi 4 kelompok nama sudah saya paste, kemudian nama pertama yang muncul adalah ketua kelompok masing-masing. Kemudian kita random. Ya, ini adalah kelompok pembagi kelompoknya. Kelompok pertama diketuai Mbak Saniha, kelompok kedua diketuai Mbak Yatla, kelompok ketiga diketuai Mbak Nuzulul, dan kelompok keempat diketuai oleh Mbak Nurin ya. Jadi ini adalah kelompok untuk semua tugas kelompoknya. Ya, jadi tidak ada ganti-ganti kelompok lagi. Jadi kelompoknya ya ini tadi sampai semuanya presentasi, makalah, kemudian juga sampai makalah pembanding, notulis, semuanya menggunakan kelompok yang sama. Baik, karena kalau nama kelompoknya sudah, jadi semua teman-teman sudah bisa sudah bisa bekerja sama. Nanti saya bagikan link kelompoknya. Ini kelompoknya, nama pertama sebagai ketua kelompok dan juga sebagai timer ketika presentasi. Durasi maksimal presentasi adalah 30 menit dan nanti akan ada feedback dari saya. Presentasi maksimal adalah 20 menit ya. Telat 20 menit presentasi, kemudian nanti ada pembanding tanya jawab, baru nanti feedback dari saya. Jadi tidak boleh lebih dari 20 menit. Itu harus harus saklek ya. Jadi oleh karena itu tugas dari ketua kelompok masing-masing. Jadi mohon ketua kelompok untuk selalu mengingatkan presenter terkait waktunya. Ya, silakan. Apakah nanti kelompok notulis ini mau duduk di dekatnya presenter atau mau duduk di depannya presenter langsung? Silakan. Intinya bagaimana caranya bisa mengingatkan presenter bahwa waktunya sudah mau habis. Tidak boleh lebih
langsung potong waktunya, kita tutup, langsung kita masuk ke sesi diskusi. Ya, kita lebih tegas karena nanti akan banyak hari di mana di hari itu kita bagi menjadi 3. Presentasi, feedback dari saya, dan langsung praktikum. Ya, jadi oleh karena itu kita perlu ketegasan untuk terkait waktunya. Ya. Dan buku-bukunya masih sama, silakan teman-teman menggunakan buku ini. Saya menggunakan buku ini sebagai rujukan utama. Silakan teman-teman menggunakan buku bahasa Indonesia, ya bebas ya. Termasuk nanti akan saya buatkan beberapa rangkuman singkat terkait materinya, terutama untuk panduan praktikum. Teman-teman insya Allah juga bisa belajar dari sana ya. Termasuk teman-teman juga kalau misalkan punya buku Campbell atau buku yang lain juga boleh digunakan. Intinya saya tidak menutup diri dari presentasi, tapi kalau teman-teman ingin presentasi dengan gambar yang baik, maka dari internet atau dari buku-buku ini gambarnya pasti akan memiliki resolusi yang lebih bagus ya. Baik, itu terkait kontrak perkuliahan dan diskusi kita. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, sesi kedua untuk materi pertama kita. Bapak mau tanya, ada jalan-jalannya lagi enggak? Jalan-jalan itu gini, jalan-jalan sebenarnya saya itu masih blank. Saya itu punya gambaran gini, ya. Kalau kemarin ada salah satu kan gini, mata kuliah kita anatomi fisiologi manusia. Waktunya jenengan nanti akan habis di lab sebenarnya. Ya. Kalau ingin jalan-jalan, saya tuh hanya punya gambaran kita berkunjung ke kampus-kampus dan kita berkunjung ke laboratoriumnya mereka. Jadi kita bisa lihat beberapa barang, alat, kondisi lab yang tidak ada di lab kita. Jadi teman-teman nanti bisa punya gambaran tentang lab yang sebenarnya itu bagaimana. Kalau nanti teman-teman ingin S2, teman-teman juga bisa menjadikan referensi bahwa oh nanti aku S2 mau di sana. Ya. Itu yang pertama. Ditambah juga kita berkunjung ke museum anatomi fisiologi manusia yang ada di Malang Brawijaya. Ini jadi di sana kalian bisa lihat mayat, ya, mayat-mayat yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana struktur tubuh manusia yang sebenarnya. Cuman lebih dari itu saya belum punya gambaran. Kalau teman-teman ada saran, nanti bisa dibahas dengan kelas A dan B karena semua saya yang pegang. Jadi teman-teman nanti bisa bahas kemana mau kuliah lapangnya. Kalau saya terbuka dengan rencana itu, silakan langsung nanti bisa diproses ya. Intinya saya pasti support. Lebih-lebih kalau teman-teman bisa mengumpulkan, Pak, kita mau ke sini, kita mau ke sini, kita mau ke sini. Nanti kita bisa diskusikan gimana rutenya, gimana nanti pembiayaannya supaya tidak memberatkan teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman praktikum lapang, silakan. Bebas ya. Karena kalau saya pribadi tidak merencanakan karena ya tadi lihat ini di layar kalian sudah sangat penuh ya, sudah penuh ya. Tapi kalau memang nanti kita bisa meluangkan waktu, maka itu akan bagus. Sangat bagus karena dengan kita kunjungan itu akan sangat membuka, pertama refreshing satu, yang kedua membuka ini betapa biologi itu luas lah, biologi itu luas. Misalkan contoh ke UGM itu kan biologi itu kan fakultas ya. Di kita program studi, di Brawijaya masih jurusan ya. Jadi beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Ya itu juga perlu kita telaah sehingga nanti kalau teman-teman mau S2 itu teman-teman saran saya tentunya tidak di Tulungagung lagi. Mengapa? Ya tadi karena biologi itu luas sehingga semakin jauh jangkauan teman-teman untuk menyerap ilmu itu semakin besar, semakin bagus ya. Oleh karena itu praktikum lapang akan sangat-sangat saya support ya. Mungkin itu Mbak. Monggo silakan mencari lokasinya, misalkan ke pusat vaksin di Bandung atau ke Surabaya itu ada pusat vaksin juga. Dia seorang profesor punya laboratorium sendiri yang mana laboratorium isinya virus-virus, itu juga luar biasa. Kenapa kok kalau di virus itu laboratoriumnya itu harus pakai helm, yang helmnya itu nyambung ke udara, jadi nggak boleh kayak lab-lab kita di mayoritas. Itu juga sangat bagus, sangat menarik ya. Jadi itu juga merupakan ide yang bagus ya. Monggo yang lain. Iya Bapak, terima kasih. Monggo pertanyaannya nanti saya tulis di grup WhatsApp Mbak, nanti akan saya nilai untuk saya masukkan ke rekap nilai. Saya mohon izin juga untuk menginvite kedua asisten nanti ya. Jadi saya mohon izin untuk masukkan mereka berdua di grup. Baik, sebelum terus, apakah ada pertanyaan lagi? Apa itu? Kalau untuk deadline makalah apakah dilakukan secara serentak
atau sebelum presentasi? Serentak Mbak, serentak itu supaya adil, karena kalau nggak serentak itu kasihan yang kelompok pertama ya. Kelompok pertama itu jadinya harus ngoyo untuk membuat makalah secepatnya, sedangkan kelompok lain bisa punya margin satu minggu lebih lama ya. Oleh karena itu pengumpulan makalah itu selalu saya buat sama, karena dengan itu semua kelompok dapat deadline yang sama ya, jadi supaya adil saja ya. Tapi kalau silakan teman-teman, kalau teman-teman mau nggak adil, jadi mau kelompok satu mengumpulkan dulu, dua berikutnya, tiga berikutnya, empat satu minggu berikutnya, silakan. Saya hanya melindungi supaya adil saja. Tapi kalau teman-teman ikhlas, Pak, saya ikhlas, saya mau lebih cepat, Pak, saya ya itu silakan ya. Ya, which is yang mana saya tahu bahwa hal itu sangat tidak baik karena bisa menimbulkan eh, fraksi-fraksi ya seperti itu. Itu Mbak, terkait pengumpulannya ya serentak sebagaimana biasanya. Jadi kalau kita ketemu di pekan keempat, maka itu adalah deadline. Contoh praktisnya, teknisnya, hari ini kita membahas tentang kontrak ya. Pekan depan kita membahas tentang organisasi, pekan depan ini, hari Selasa atau Rabu depan ini. Kemudian pekan berikutnya kita ketemu 2 kali. Nah, berarti pekan depannya itu kita sudah harus mengumpulkan, karena 2 kali berarti sudah pekan keempat ya. Jadi oleh karena itu gampangannya 2 minggu dari sekarang deadline makalah. Jangan ditunda, langsung dikerjakan. Satu kelompok 8 sampai 7 orang, 7 sampai 8 orang, sehingga kalau dibagi insya Allah bisa ya. Mungkin itu Mbak. Ya, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sambil opsi, seandainya nanti memang saya kurang tahu, saya ingat setahu saya laboratorium kita juga punya LCD ya, punya proyektor. Jadi seandainya nanti misalkan kita kelasnya kan ini kelas apa? Kelas hari Selasa. Kalau Selasa kita sulit dapat kelas, maka pertemuan berikutnya kita langsung usahakan untuk kuliah di laboratorium. Jadi kita gunakan proyektornya laboratorium. Nanti akan segera saya sampaikan ke Bu Diana. Semoga kita bisa dapat kelas. Kalau jaga-jaga saja, kalau memang kelas sulit di hari Selasa, maka kita akan menggunakan ruang laboratorium untuk kuliah seterusnya. Ya. Jadi seperti itu mungkin akan lebih bagus. Baik, yang lain sebelum kita lanjut ke materi. Baik, kalau memang sudah, maka kita tutup sesi yang pertama. Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Alhamdulillah, sesi kita yang kedua yaitu tentang pengantar tentang tubuh manusia, anatominya dan juga fisiologinya. Jadi kita akan belajar sedikit, bukan sedikit, ya sedikit. Kalau kita hitung 2 SKS itu sedikit, ya, tentang apa itu tubuh kita, tentang apa itu anatomi, dan juga tentang apa itu fisiologi dan mengapa kita harus belajar keduanya untuk mempelajari tentang tubuh manusia. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini gambar yang menurut saya cukup bagus ya. Ini saya ambil dari wallpaper. Saya sudah cantumkan di depan. Jadi kita lihat bahwa inilah nanti yang akan menjadi topik bahasan kita selama 1 semester ke depan. Teman-teman sudah belajar tentang biologi sel, yang fokus membahas tentang sel dan juga organel-organelnya. Ada inti sel, ada sitoplasma, ada membran, ada plasma, ada dinding sel, ada retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah sel. Mengapa kok sel sampai harus punya mata kuliah sendiri? Karena sel itu memang unit terkecil dari tubuh kita. Jadi sel itu memiliki hampir semua sifat-sifat kita manusia, sehingga membuat kita layak dianggap sebagai makhluk hidup atau layak diklasifikasikan sebagai makhluk hidup. Kita tahu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah: 1, bermetabolisme, memiliki metabolisme; kedua, bisa merespon; ketiga, bisa bergerak; keempat, tumbuh atau growth; kelima, berkembang atau differentiation atau develop; dan keenam adalah bereproduksi. Dan keenam sifat ini juga dimiliki oleh sel. Oleh karena itu, sel itu memang unit terkecil di tubuh kita, karena sel itu sendiri, sebenarnya sel itu sendiri bisa tumbuh, ya. bisa hidup sebagaimana manusia. Makanya kalau di laboratorium itu kita tuh bisa membuat sel tunggal, kita tumbuhkan dan dia hidup, asalkan medianya pas, asalkan medianya cocok. Jadi mengapa biologi sel itu dibahas di satu mata kuliah khusus. Dan ya tadi, pertama, biologi sel itu memiliki sifat-sifat yang memang sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia layak dianggap sebagai makhluk hidup. Dan yang kedua, belajar sel itu juga bisa kita generalisir ke manusia. Maksudnya apa? Contoh.
sel itu punya cytoskeleton, yang mana fungsinya itu mirip seperti tulang dan otot. Di kita punya rangka, punya tulang, dan otot. Fungsi keduanya hampir mirip. Pergerakan, untuk bergerak, sel perlu cytoskeleton atau sitoskeleton. Kita perlu tulang atau otot. Nah, kemiripan-kemiripan semacam ini membuat memang belajar manusia itu juga bisa cukup dari sel. Nanti di salah satu praktikum kita nanti akan membahas tentang bagaimana sel itu bisa mempengaruhi jaringan kita bagaimana, organ kita bagaimana, dan tubuh kita pun bagaimana. Mengapa kok pada orang yang mengalami mutasi-mutasi tertentu dikasih obat ini dia nggak sembuh, tapi pada orang dengan mutasi ini dikasih obat itu sembuh. Ternyata ada obat yang sifatnya itu atau efeknya itu berbeda antara satu orang dan orang lain. Mengapa kok ada obat yang kalau diberikan ke orang Asia itu mengapa kok ada obat yang diberikan ke orang Asia itu nggak efektif dibandingkan dengan obat itu ketika diberikan ke orang Eropa misalkan. Ya, jadi itu nanti akan kita pelajari di praktikum kita yang 4 pertama itu, yang teman-teman buat video itu. Jadi itulah tujuan daripada pembuatan tugas laporan yang individu tadi. Jadi ini tentang anatomi tubuh kita, jadi bagaimana tubuh kita itu strukturnya bagaimana, dan bagaimana struktur itu mempengaruhi fungsi tubuh kita. Langsung saja mungkin. Pertama kita belajar tentang anatomi, definisi anatomi dan juga definisi fisiologi. Ya, kita tahu anatomi itu berasal dari 2 kata, yaitu ana, bukan bahasa Arab, ya. Ana artinya adalah up atau ke atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah maksudnya. Jadi seperti kita memotong itu dari atas ke bawah. Dan kata yang kedua yaitu tomi, yang mana tomi itu berarti process of cutting, proses pemotongan. Jadi kalau kita gabung itu seperti proses pemotongan dari atas ke bawah. Jadi kalau teman-teman memotong wortel misalkan menggunakan pisau, maka kan motongnya dari atas ke bawah, lumrahnya. Meskipun gak menutup kemungkinan ada di antara kalian semuanya yang memotong wortel itu dengan cara dilempar wortelnya, dipotong-potong di udara, bebas. Tapi kembali ke sini, anatomi itu, ya, kembali ke anatomi, maka anatomi itu sendiri diberi nama anatomi karena dulu untuk belajar anatomi itu perlu proses pemotongan. Ya, motongnya dari atas ke bawah karena menggunakan pisau atau scalpel ya. Allah, kuliah enak sama leader. Ya, kembali ke sini. Kita tahu sebelum kita lanjut ke anatomi, sedikit kita flashback ke belakang. Anatomi itu kan sebenarnya kan anaknya biologi. Ya, makanya tadi saya sebutkan, kenapa kok di beberapa kampus di Indonesia biologi itu masuk jurusan masuk fakultas, menjadi fakultas biologi. Ya. Biologi itu sangat luas. Semakin kesini biologi itu semakin berkembang sampai suatu saat muncullah anaknya biologi atau cabang ilmu biologi yang pertama, misalkan contohnya termasuk adalah anatomi. Jadi anatomi ini merupakan cabangnya biologi, anaknya biologi. Mengapa? Karena dirasa sering biologi semakin berkembang sehingga perlu dikembangkan atau dirumuskan cabang baru keilmuan yang membuat lebih spesifik. Karena kalau kita ngomong biologi saja itu terlalu luas. Ya, makanya saya itu punya bayangan, entah mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi bisa jadi di Indonesia ini akan ada universitas atau institut biologi Indonesia. Yang mana di institut itu ya khusus tentang biologi. Semua biologi, mulai dari biologi basic science-nya, risetnya, pendidikannya, pengembangan metode ajar biologi yang paling maksimal ini ya di sebuah lembaga yang khusus biologi. Karena biologi itu terlalu luas ya. Ya itulah penting bayangan saya. Kembali ke masalah, karena biologi semakin luas sehingga muncullah ide untuk merumuskan anak baru atau cabang baru dari biologi, namanya anatomi. Karena belajarnya dengan cara memotong-motong objek risetnya, objek penelitiannya, maka dibuatlah nama anatomi. Karena dulu hal ini, ilmu ini dipelajari dengan cara memotong-motong objek. Contoh, tubuhnya hewan. Mungkin ada hewan yang mati misalkan. Mati tapi tubuhnya masih utuh. Sehingga dimakan nggak bisa seandainya. Karena dimakan nggak bisa disembelih. Sehingga mungkin domba yang mati sendiri itu kan menjadi bangkai. Oke, daripada mubazir, kita coba aja kita bedah. Kita pelajari bagaimana anatomi dan fisiologinya. Itulah awalnya anatomi. Kalau anatomi berarti belajar tentang struktur tubuh daripada
tubuh hewan itu atau tubuh kita. Jadi anatomi itu adalah sebuah sains atau cabang dari biologi yang mana mempelajari tentang struktur tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Dan bagaimana hubungan antara struktur tubuh itu. Contoh, tubuh kita punya sel. Sel itu nanti punya tetangga, sel lain. Misalkan contoh sel otot. Sel otot bersebelahan dengan sel otot yang lainnya. Bersebelahan lagi dengan sel otot yang lainnya. Bersebelahan lagi dengan sel otot yang lainnya. Nanti mereka bersebelahan membentuk jaringan sel otot. Di jaringan sel otot ini, meskipun didominasi oleh sel otot, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada sel-sel yang lain, pelengkap. Meskipun tidak dominan, tapi tetap jaringan yang terbentuk oleh sel otot tadi namanya adalah jaringan otot. Jaringan otot nanti bersama dengan jaringan-jaringan lain membentuk organ misalkan organ otot, misalkan organ yang lain ya. Intinya jaringan-jaringan yang berbeda bergabung, berinteraksi, berkolaborasi, sinergis untuk membentuk organ. Dan organ nanti membentuk struktur organ. Tapi kembali ke anatomi, jadi kalau kita mempelajari tentang struktur tubuh kita, itu ilmunya anatomi. Kalau nanti kita belajar tentang fungsi, itu masuk ke fisiologi. Jadi anatomi, fisiologi berarti belajar struktur tubuh, dan bagaimana struktur itu berhubungan, dan juga fisiologi, bagaimana struktur tubuh tadi berfungsi, sehingga tubuh kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Dulu anatomi juga bisa karena anatomi dulu lagi-lagi karena diberi nama anatomi karena proses pembelajarannya dulu dengan cara dipotong, ya, dissection. Ya, dissection itu adalah apart, memisahkan, ya, memotong, memisahkan, ya. Kemudian section itu pemotongan. Jadi pemotongan untuk memisah. Ya, jadi hampir sama mananya dengan anatomi, sehingga kalau secara istilah dissection itu juga sama, pemotongan secara hati-hati anggota tubuh, ya, struktur-struktur tubuh untuk mempelajari hubungan antara struktur-struktur tubuh tersebut. Ya kayak tadi, ya. Jadi kalau mau mempelajari tentang jaringan kulit, maka jaringan kulit itu ya gampangnya dipisah-pisah. Dipotong-potong, oh ada sel kulit. Oh ternyata ada sel pembuluh darah juga, ya. Oh ternyata ada sel imun juga. Oh ternyata ada sel macam-macam. Jadi akhirnya tahu, oh ternyata tubuh kulit seseorang itu terdiri dari sel ini, jaringan ini, dan macam-macam. Itulah cara belajar dulu. Meskipun sekarang itu tidak seperti itu lagi, ya. Oke lah, masih ada seperti itu, tapi saat ini sudah terbantu oleh berbagai macam teknologi yang berkembang pesat. Ya, sebagai contoh, mungkin saya bisa, nggak usah deh, nanti aja saya tunjukkan. Ya, misalkan contoh sekarang sudah ada namanya teknologi CT scan yang bisa membuat kita bisa melihat bagaimana kondisi dalam tubuh kita. Cukup dengan kita tidur, kemudian kita didorong masuk ke sebuah seperti cincin gitu ya. Jadi nanti kita dikeluar masuk ke cincin itu, dan nanti kita mendapatkan rekaman, oh ini ternyata kondisi tubuh kita, ya. Itu CT scan. Ada namanya juga USG, sangat familiar insya Allah teman-teman. Kalau ibu-ibu hamil, insya Allah semuanya sudah biasa menggunakan USG. Ada juga namanya radiografi, ya, menggunakan X-rays. Ada juga menggunakan, ada namanya nanti MRI, ada PET scan, ada CCTA. Jadi banyak sekali metode saat ini yang membuat kita bisa belajar kondisi tubuh, struktur tubuh kita, fungsi tubuh kita, tanpa perlu lagi untuk membedah, tanpa perlu lagi untuk memotong-motong objek penelitian kita. Itulah secara singkat tentang biologi dan juga tentang anatomi dan fisiologi. Mengapa kok anatomi itu diberi nama anatomi, ya. Berikutnya sekarang kita masuk ke fisiologi. Saya percepat. Fisiologi itu artinya nature, logos itu artinya study of, jadi ilmu tentang, ya. Jadi kalau fisiologi berarti ilmu tentang kondisi alamiah tubuh kita, ya. Bagaimana tubuh kita itu bekerja, bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Kok bisa gerak? Mengapa? Oh, karena ada reaksi kimia seperti ini. Reaksi kimia itu menyebabkan otot bergerak. Otot bergerak membuat kita bisa berlari. Itulah urutan-urutannya apa-apa yang terjadi di fisiologi. Ya, jadi kalau fisiologi fokusnya adalah fungsi. Jadi bagaimana fungsi tubuh kita bekerja. Jadi ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh namanya fisiologi. Dan bagaimana bagian tubuh itu bekerja, itulah namanya ranah pembelajaran daripada fisiologi. Oleh karena itu, mata kuliah kita sudah sangat bagus sekali, anatomi dan fisiologi, karena dengan dua hal ini, kita belajar secara sinergis, secara komprehensif tentang strukturnya bagaimana, fungsinya bagaimana, fungsi bagaimana, strukturnya bagaimana. Karena struktur yang sama, fungsinya sama. Pada normalnya, struktur yang sama, fungsinya sama. Tapi juga ada kondisi, strukturnya sama,
fungsinya pun juga bisa berbeda. Jadi normalnya gampangnya adalah strukturnya sama, fungsinya sama. Struktur berbeda, fungsinya berbeda. Itu normalnya, pakem dasarnya. Tapi selalu ada pengecualian di dunia ini. Maka meskipun strukturnya sama, pada kondisi tertentu bisa fungsinya berbeda. Contoh, kita semua satu kelas C ini, Tadris Bio angkatan 2022 C. Saya yakin, ya, khusnudon, ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang berbeda, ya, tapi insya Allah sama semua. Saya yakin struktur jarinya kita semua itu seperti ini. Ya. Kalau agak gemuk dikit, ya itu tetap sama, ya itu. Tapi intinya sama, 5 jari, kemudian antara jari satu dengan yang lain, terpisah. Maka struktur yang sama untuk menggambar bisa semua. Ya. Bisa untuk menggambar semua, karena bisa memegang pensil, bisa memegang krayon untuk mewarnai. Jadi untuk menggambar semua sama. Tapi faktanya ada yang gambarnya bagus, ada yang gambarnya seperti untaian DNA, ya. Jadi amburadul kemana-mana, termasuk saya, ya. Maksudnya apa? Meskipun strukturnya sama, pada kondisi tertentu bisa berbeda. Itu maksudnya. Jadi tangannya sama, tapi faktanya gambarnya nggak semuanya benar, nggak semuanya bagus. Tapi di sisi lain ada juga yang strukturnya berbeda, tapi fungsinya sama. Contoh misalkan, kakinya burung yang hinggap yang domisilinya hinggap. Maksudnya burung yang suka hinggap. Maka kakinya biasanya itu memiliki jari yang agak panjang dan daya cengkeramnya kuat. Bandingkan dengan burung yang masuk kategori hidup di daratan, yang dia hidup di lumpur. Sehingga kakinya, strukturnya berbeda. Ya. Ada selaputnya. Tapi kalau kita fokus ke struktur kaki, dan kita ngomong tentang jalan, maka keduanya sama-sama bisa dipakai jalan. Fungsinya sama buat jalan. Ya. Tapi kalau kita membahas tentang tadi, kemampuan mereka untuk mampu untuk bergerak di lumpur, maka tentunya kaki yang berselaput relatif lebih baik daripada kaki yang terbiasa untuk hinggap di ranting-ranting. Jadi inilah variasi yang terjadi dalam konteks struktur dan fungsi. Tapi kembali lagi ke awal, pakemnya adalah kalau struktur A, fungsinya A. Struktur B, fungsinya B. Ya, jadi seperti itulah pakem sederhana. Hubungan antara struktur dengan fungsi. Anatomi dengan fisiologi. Nah, ternyata sampai tahun 2024 ini, tidak saja anak, tapi biologi sudah memiliki banyak cucu. Karena sudah ada banyak sekali cabang-cabang ilmu baru yang dikembangkan sebagai anak daripada anatomi maupun fisiologi. Sebagaimana yang teman-teman lihat di sebelah kiri layarnya dengan ada embriologi, ada developmental biology, cell biology, histologi dan sebagainya. Ini merupakan anak daripada anatomi, yang berarti merupakan cucu daripada biologi. Jadi sebagai contoh saja, embriologi ini merupakan anak cabang dari anatomi yang fokus mempelajari tentang bagaimana struktur tubuh, bagaimana tubuh itu terbentuk di usia 8 pekan, selama 8 pekan pasca atau sejak sel telur manusia itu dilahirkan, dibuahi, maaf. Jadi hanya 8 minggu. Jadi ilmu apa saja yang terjadi selama 8 minggu itu, khususnya yang berkaitan dengan struktur tubuh, maka itu akan masuk bahasan embriologi. Embriologi hanya mempelajari apa saja yang terjadi selama 8 pekan pertama semenjak sel telur dibuahi. Sedikit, seolah-olah sedikit topiknya. Tapi faktanya kalau teman-teman sekarang membuka di Google, teman-teman cari jurnal-jurnal penelitian yang menggunakan nama embriologi jurnal misalkan. Atau teman-teman browsing lebih lanjut lagi, mencari profesor yang expert di bidang embriologi, misalkan Professor of Embryology atau Professor in Embryology, maka teman-teman akan dapati jumlah nama atau jumlah jurnal yang sangat banyak sekali dan terus bertambah hari-harinya. Maksudnya apa? Belajar tentang 8 pekan pertama hidupnya manusia saja, semenjak satu dibuahi itu saja nggak pernah ada habisnya. Apalagi belajar biologi yang sangat luar biasa. Mempelajari ilmu cucunya saja nggak akan ada habisnya, apalagi mempelajari biologi yang merupakan nenek dan kakeknya. Ya, itulah betapa luasnya ilmu biologi kita, sehingga teman-teman kalau masih ada seandainya, moga-moga tidak ada, yang masih berpikir bahwa Pak, biologi itu kok nggak seru, nggak asik, ya itu percayalah itu hanya gara-gara
pola belajarnya yang kurang maksimal. Tapi biologi sendiri sangat menyenangkan, sangat sangat luar biasa lah. Ya, lagi-lagi biologi, tapi sayangnya memang di Indonesia itu biologi kurang dihargai. Oleh karena itu teman-teman, kalau teman-teman ingin menjadi peneliti atau menjadi pakar biologi yang luar biasa, maka mau nggak mau memang harus keluar negeri, karena di sana biologi itu ada di semua tempat. Di rumah sakit ada, di perusahaan-perusahaan ada, di semua tempat ada biologinya. Bahkan di semua fakultas ada biologinya. Di semua jurusan ada biologinya. Ya, seperti contoh saya saja, ketika saya ke Tokyo, saya kuliah di teknik, ada biologinya. Di sekolah teknik, ya, School of Technique, sekolah teknik. Kemudian saya masuk ke jurusan bioengineeringnya, biologi. Teman-teman nanti masuk ke kedokteran, ada namanya School of Biology Medicine. Di semua tempat luar negeri itu biologi. Makanya kalau memang itu kesalahan sistem di Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, saya sangat motivasi. Teman-teman masih sangat muda, teman-teman punya umur yang saya nggak punya. Jadi teman-teman masih bisa membelok-belokkan cita-cita. Cita-cita masih bisa dibelok-belokkan. Secepatnya, segera ditentukan kemana teman-teman mau melangkah. Intinya saya sangat yakin tidak akan semua di antara jenengan semuanya menjadi guru ataupun dosen. Karena kembali ke kita, kalau teman-teman kemarin ikut pemilu, ikut lihat masa-masa pemilu, kita kurang guru. Dan setiap kali pemilu, percayalah, semua calon presiden pasti mengkampanyekan akan menambah jumlah guru. Tapi fakta di lapangan selalu semuanya terbatas. Bayangkan saja setahun berapa yang lulus dari sarjana biologi? Banyak. Ini sudah berulang kali saya sampaikan. Oleh karena itu, jangan jadikan guru ataupun dosen sebagai the only goal-nya teman-teman. Jangan jadikan itu sebagai goal satu-satunya. Jadikanlah menjadi salah satu goal, sehingga teman-teman harus punya goal yang kedua, goal yang ketiga. Sehingga bila mana terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki, teman-teman punya banyak opsi. Kembali ke sini, lihat ini. Ada banyak sekali anak cucu daripada biologi, yang mana masing-masing itu bisa teman-teman dalami, dan teman-teman bisa jadikan untuk mata pencaharian juga. Contoh misalkan, kemarin di Indonesia ada seorang wanita luar biasa. Beliau dulunya mengidap penyakit yang sangat penyakit kanker, ya. Tapi beliau justru menjadikan penyakit kanker itu sebagai motivasi, dan beliau berhasil membuat kit, ya. Jadi membuat alat pendeteksi kanker usus, dan berkat itu beliau ikut lomba startup dan sebagainya, dapat juara di Inggris, dapat juara dimanapun, dapat juara. Kemudian dengan itu beliau bisa diundang kemana-mana, menjadi pemateri di mana-mana dan sebagainya, ya berkat itu. Jadi berangkat dari pasien, ya. Oleh karena itu jenengan kan bukan pasien, insya Allah semuanya sehat walafiat sampai akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Jadi mari kita sejak semester 4 ini praktikum. Oh, praktikum ini gunanya apa ya? Kenapa kok aku cuma dilakukan gini? Jangan cuma itu, tapi mikir, oh aku praktikum ini ternyata bisa seperti ini. Kira-kira kalau aku kembangkan jadi bisnis bagaimana? Itulah cara untuk teman-teman membiasakan berpikir sejak dini untuk nanti bisa membantu teman-teman menentukan arah kerjanya di mana, ya. Karena profesi kuliah itu cuma 4 tahun. Profesi atau karir itu selamanya, ya. Bahkan sampai usia pensiun nanti. Oleh karena itu kalau teman-teman nanti, "Olah Pak, nggak apa-apa Pak, saya toh nanti mau jadi bank." Monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau memang benar-benar suka biologi, ya pastinya akan lebih berpilih, aku senang biologi, mending aku nanti kerjanya pun juga biologi, toh aku senang. Ya, jadi itulah salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan di mana teman-teman nanti akan berada 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya. Mumpung semester 4. Semester 4, masih muda, waktu panjang, tapi jangan terlena dengan waktunya. Ya, oleh karena itu saya selalu mengingatkan, karena kalian tuh bikin saya iri, ya. Irinya dalam artian baik, iri karena usia. Insya Allah bukan saya yang iri, tapi semua dosen pasti kalau lihat kalian pasti, iya, anak-anak itu masih muda. Ini anak itu bisa jadi lebih sukses daripada saya. Itu pasti pikiran semua orang tua itu seperti itu. Jadi saya dulu mungkin ada di posisi sampean, gak berpikir bahwa lah apa sih orang tua banyak nasihat. Tapi faktanya ternyata ternyata memang usia muda itu sangat layak untuk diriptoh, sangat layak untuk diiri dalam arti yang baik. Lanjut. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Kita masih kurang panjang, kita masih kurang 1 jam 15 menit. Saya izin minum dulu. Ya.
Alhamdulillah, setelah tadi kita membahas tentang arti anatomi, kita membahas tentang arti fisiologi. Sekarang kita mulai berusaha untuk mengenali tubuh kita. Apakah benar tubuh kita itu hanya berisi sel-sel tubuh kita atau sel-sel manusia? Jawabannya tidak. Insya Allah teman-teman mungkin pernah belajar fakta ini, pernah mempelajari fakta ini ketika kuliah biologi sel atau yang lain. Tapi kalau sekarang kita belajar tentang tubuh kita, karena anatomi fisiologi itu mempelajari tentang tubuh, maka tubuh kita itu, kalau seandainya tubuh kita itu seperti sebuah kantong, ya, maka tubuh kita itu separuhnya kurang dari separuh itu berisi apa? Berisi sel-sel milik kita sendiri. Jadi seolah-olah tubuh kita itu separuhnya berisi sel-sel kita, sel-sel miliknya kita atau sel manusia. Sisanya itu diisi oleh mikroorganisme yang hidup, baik itu di dalam tubuh kita maupun di permukaan tubuh kita. Jumlah mereka lebih banyak daripada sel-sel tubuh kita sendiri. Ya, jadi seolah-olah kita ini seperti tamu di rumah sendiri. Di kantong tadi isinya ternyata lebih banyak sel-sel mikroba yang ada di tubuh kita, baik bagian dalam maupun bagian luar. Ini fakta yang harus kita sadari. Maksudnya apa? Ya, maksudnya dalam kondisi sehat, sel kita yang berperan, mikroba itu pun juga berperan. Karena jumlah mereka sangat-sangat dominan, sangat-sangat banyak untuk sekedar lewat saja. Memang benar ada di antara mereka yang sekedar ada, diam di tubuh kita tanpa beraktivitas, tanpa mempengaruhi, baik dalam arti baik maupun arti buruk. Tapi ada di antara mereka yang kalau mereka beraktivitas dalam tubuh kita, maka muncullah penyakit. Tapi kembali ke topik ini, bahwa mereka dominan di tubuh kita, jumlahnya banyak sekali, bahkan lebih banyak daripada sel tubuh kita. Tapi sebagian mereka membantu proses kehidupan kita. Jadi kita sehat itu tidak saja karena sel kita yang baik, tapi juga mereka juga baik, sebagian daripada mereka. Di saat yang sama, ketika seseorang itu sakit, maka ada kendala, ada kondisi tertentu, ada ketidakteraturan atau ketidakseimbangan pada sel tubuh manusia, pun juga pada mikrobiotanya. Sehingga makanya ada, kalau kita gambarkan dengan gambar seperti neraca gitu ya, kalau mikrobiotanya atau mikrobanya dan sel tubuh kita itu stabil ya, maka sehat. Tapi kalau ada yang terlalu banyak, itu juga bisa sakit. Ya, itulah pentingnya peranan sel-sel itu. Jadi anatomi tubuh kita tidak hanya berisi sel-sel milik kita sendiri. Di antara sel-sel kita ada sel-sel mikroba yang luar biasa jumlahnya banyak. Kurang lebih jumlahnya mencapai mulai 10 sampai 100 triliun mikroba hidup dan tinggal dalam tubuh kita, terutama di bagian kulit, mulut, usus, hidung, dan juga saluran pembuangan dan saluran reproduksi. Jadi ini laki-laki perempuan. Ya. Mohon maaf, ini belum saya tambahkan karena dari literatur hanya tertulis seperti ini. Ya, bayangkan. 1 miliar saja nolnya itu 9. 1 triliun nolnya itu 12. 10 triliun berarti nolnya 13. 100 triliun nolnya 14. Jumlah yang sangat banyak sekali mikroba yang tinggal di tubuh kita. Ya, terutama bagian-bagian luar yang bersentuhan langsung dengan dunia luar. Ya. Sebagai contoh saja, tadi kita membahas tentang jumlah total mikroba, estimasinya, perkiraannya itu mencapai 10 sampai 100 triliun mikroba yang tinggal di dalam tubuh kita ataupun di permukaan tubuh kita. Contoh sekarang kalau kita lebih sederhanakan lagi, di saluran pencernaan atau gastrointestinal tract kita, jadi di saluran usus kita, ternyata di sana itu ada kurang lebih 400 sampai 1000 jenis ya, spesies. Ingat, ini bukan jumlah, ya, bukan kuantitas, tapi ini adalah jenisnya. Sebagai contoh, kalau kita di kelas, maka ketika saya mengajar di kelas C, maka kalau ditanya ada berapa jumlah spesies di kelas itu, jawabannya cuma 1, Homo sapiens. Nah, ini berapa spesies mikrobiota yang tinggal di usus manusia? Jawabannya adalah 400 sampai 1000 spesies. Ingat, jenisnya. Dan masing-masing jenis ini jumlahnya juga sangat banyak sekali. Sehingga tinggal ngalikan berapa jumlah mereka berada di tubuh kita.
Jadi sehat. Makanya kalau teman-teman ada iklan iklan minuman apa yogurt misalkan, mereka mengklaim bahwa dengan minum itu maka akan mengaktifkan bakteri baik dalam tubuh. Itu memang, dan itu sangat apa ya, jargonnya sangat masuk ya. Bahkan kemarin ada putra saya di TK itu dikasih iklan seperti itu, akhirnya setiap hari minta dibelikan produk itu ya. Maksudnya apa? Jadi mereka memang menjual fakta ini bahwa memang tubuh kita banyak bakterinya. Oke lah, mungkin ada yang baik, ada yang jahat, tapi dengan produk itu bisa menjadi baik. Maksudnya apa? Jadi kesehatan kita pun memang sudah terbukti secara ilmiah dipengaruhi oleh keberadaan mikroba ini. Dan mikroba yang tinggal di tubuh manusia atau di permukaan tubuh manusia disebut sebagai mikrobiota. Ada mikroba, ada mikrobiota. Jadi kalau mikroba itu umum di luar dan di dalam tubuh manusia. Kalau mikrobiota itu spesifik pada mikroba yang mampu hidup secara harmoni dengan tubuh manusia, namun juga dapat menjadi perantara munculnya penyakit tertentu pada manusia. Ya lagi-lagi karena mereka berada di dalam tubuh kita. Ketika kita dalam kondisi ideal, sehat, maka mereka justru membantu proses-proses kehidupan kita. Tapi kalau misalkan sakit atau kita kurang fit, maka mereka justru akan menjadi lebih berbeda. Ya. Tidak semuanya, hanya oknum-oknum saja, sebagian saja. Teman-teman bisa lihat di sini, maka ini adalah angka. Nanti teman-teman bisa bagikan PowerPoint-nya. Jadi ini adalah angka yang menunjukkan betapa dominannya mikroba atau mikrobiota dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, betapa pentingnya mikrobiota bagi kita. Hanya saja nanti teman-teman di kelas kita di semester ini kita akan fokus tentang mempelajari aspek sel-sel manusianya, sel-sel tubuh kita saja. Tapi mengapa kok hal ini saya sampaikan di awal? Saya hanya ingin memastikan bahwasannya topik ini sekarang topik yang sangat berkembang. Teman-teman nanti kalau mau kuliah lanjut S2 misalkan bisa mendalami hal ini ya, karena hal ini yang sangat promising sekarang, sangat emerging, sangat menarik. Dan ditambah lagi kita tidak boleh melupakan peranan mikrobiota terutama dari kesehatan kita. Karena kalau mereka sehat, mereka baik, mereka sinergis, kita sehat. Kalau mereka sebaliknya tidak seimbang seperti ini, maka ya terjadi penyakit. Ya. Sebagai contoh teman-teman, kalau kita mau melihat permukaan tangan kita saat ini ya, yang belum cuci tangan, maka tangan kita itu non sewu seperti ini. Ada banyak sekali mikroba-mikroba yang menempel di sana. Di antara mereka sebagian besar baik, tidak berpengaruh apa-apa, atau malah bahkan sebagian mereka membantu kita untuk melindungi dari pengaruh-pengaruh bakteri yang patogen. Tapi di antara mereka juga ada bakteri-bakteri patogen yang tadi saya sebutkan, yang mana mereka menunggu momen kalau misalkan nanti ada perlukaan, ada luka atau ada sobek gitu ya, maka mereka nanti akan segera masuk sehingga mungkin muncul penyakit infeksi ya, mungkin lukanya tidak kunjung sembuh atau mungkin bahkan sampai bisa masuk menyebabkan penyakit-penyakit lain yang sangat berbahaya ya. Jadi itulah betapa pentingnya sistem integumen kita, kulit kita melindungi kita dari mereka. Meskipun mereka mayoritas baik, maksudnya tidak berdampak kepada kita, tapi mikroba-mikroba ini tetap perlu diwaspadai. Makanya contoh kemarin ketika COVID ya, kita tahu betul betapa bahayanya keberadaan mikroba termasuk virus COVID yang perlu diantisipasi dengan cara bercuci tangan, karena dengan cuci tangan minimal kita bisa seleksi menghilangkan beberapa patogen yang mungkin di antara mereka ada yang kurang berbahaya, yang patogen. Mereka juga berperan penting, sudah terbukti secara ilmiah ya, ada banyak sekali penyakit yang terbukti berkaitan erat dengan mikroba dan juga dengan sel-sel tubuh kita ya. Lagi-lagi fokus kita nanti akan fokus ke sel-sel tubuh kita, tapi hal ini akan menjelaskan betapa kita tidak hidup sendirian bahkan di dalam tubuh kita sendiri ya. Misalkan contoh ini, jadi kalau seandainya ada misalkan mikrobiotanya itu terlalu banyak, maka juga berdampak pada ketidakseimbangan. Atau misalkan mikrobiotanya terlalu sedikit, juga itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu memang yang penting itu homeostasis, seimbang. Jumlahnya harus selalu dijaga, tidak dimatikan, tidak diperbanyak. Sebagai contoh ya teman-teman, dulu pernah ada berita, misalkan teman-teman membeli obat kumur-kumur. Kan kalau teman-teman tahu obat kumur-kumur itu kan isinya kan berisi antiseptik, disinfektan ya. Maksudnya kalau teman-teman contoh, kalau teman-teman sehat bibirnya, kumur-kumur itu nggak akan terasa apa-apa.
Tapi kalau teman-teman pas ada yang misalkan ada luka, ya ketika berkumur-kumur pakai obat kumur itu pasti akan terasa perih. Ya. Maka hal itu merupakan tanda adanya zat-zat pembunuh. Ya ada alkohol dan sebagainya. Mungkin bukan alkohol atau yang lain, yang mana memang itu ada pembunuhnya. Sehingga dengan obat kumur itu hampir semua bakteri yang ada di mulut itu mati. Padahal banyak sekali bakteri di mulut atau mikroba di mulut itu yang justru membantu proses pencernaan yang ada di mulut. Sehingga membunuh semuanya tidak baik. Ya. Contohnya lain apa? Contoh misalkan nunseo pada wanita. Pada wanita semakin kesini berkembang sabun-sabun yang bisa diklaim bisa membunuh semua bakteri-bakteri penginfeksi yang ada di nunseo saluran saluran kencingnya. Padahal di sana itu memang ada bakteri banyak, ada mikroba banyak, tapi tidak semuanya harus dimatikan. Jadi penggunaan sabun-sabun atau obat-obat yang semacam itu yang malah mematikan semua mikroba di sana, itu justru malah membahayakan. Ya, oleh karena itu memang yang penting kita membersihkan dengan cara biasa saja, ya secukupnya, tidak perlu dengan sangat signifikan karena percayalah di antara mereka semua yang ada di sana itu juga ada yang dibutuhkan oleh kita. Jadi mereka bisa menjadi proteksi, pelindungan bagi tubuh kita. Ya, jadi kulit juga menggunakan sabun yang berlebihan membuat kulit kita kering. Kering itu berarti sel-sel banyak yang mati. Itu pun juga tidak bagus. Oleh karena itu secukupnya saja, semuanya secukupnya saja. Ya, ya ini kita masuk ke, jadi kita sudah jelas tadi di tahapan ini kita sudah yakin, sudah ingat kembali bahwasanya tubuh kita anatominya itu tidak saja terdiri dari sel-sel tubuh manusia, tapi juga ada sel-sel mikrobiota. Ya, ada mulai bakteri, virus, protozoa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita masuk ke tahapan intinya, ya, tentang tubuh manusia. Kembali ke manusianya. Maka manusia tadi sudah saya singgung bahwa manusia itu makhluk hidup. Unit terkecil tubuh manusia adalah sel. Kenapa kok disebut sebagai unit terkecil manusia? Karena sel mampu bermetabolisme sebagaimana makhluk hidup yang lainnya. Metabolisme itu sendiri apa? Metabolisme itu terdiri dari 2 subproses. Metabolisme itu merupakan jumlah atau semua proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Itu metabolisme. Maknanya semua sel pasti bermetabolisme. Berarti di dalam sel itu ada proses kimiawi. Dan semua aktivitas sel itu pasti dipengaruhi oleh metabolismenya. Karena nggak mungkin sel itu bisa beraktivitas, bisa mati, bisa bergerak, dan lain sebagainya tanpa dimediasi oleh reaksi kimia dalamnya. Oleh karena itu, belajar biologi itu nggak akan pernah bisa kita lepaskan dari kimia, fisika, matematika. Semua bidang ilmu lainnya saling bersatuan. Penamaan tadi kayak misalkan anatomi, fisiologi itu semata-mata hanya untuk memudahkan kita mengingat atau untuk memeta-metakan ilmu yang kita pelajari. Tapi pada akhirnya tidak akan ada yang terpisah. Semua itu saling berkaitan, apakah berkaitan langsung ataupun berkaitan tidak langsung. Kembali ke metabolisme, itu ada 2. Ada katabolisme, ada anabolisme. Katabolisme itu berarti reaksi pembentukan. Katabolisme itu reaksi penghancuran atau pemisahan atau pembongkaran. Kalau anabolisme itu sebaliknya, penyusunan, perangkaian, pembentukan. Ya. Detailnya seperti ini teman-teman. Insya Allah teman-teman sudah sangat ingat mulai SMA, tapi tidak ada salahnya kita review karena kita masih pengantar. Ya. Katabolisme itu berasal dari 2 kata, yaitu katabol atau throwing down atau melemparkan ke bawah. Maksudnya adalah menyederhanakan. Yang kompleks disederhanakan jadi yang lebih sederhana. Rumah dipecah-pecah menjadi batu bata banyak. Protein dipecah-pecah menjadi asam amino. Kemudian amilum dipecah-pecah menjadi glukosa. Ya. Jadi lemak dipecah-pecah menjadi asam lemak. Ya, jadi itulah proses katabolisme. Katabol itu throwing down, isem itu adalah sebuah kondisi. Berarti katabolisme merupakan sebuah kondisi di mana molekul yang lebih kompleks dipecah atau dipisahkan unit-unitnya sehingga menjadi unit penyusunnya yang lebih kecil. Ya. Atau katabolisme merupakan breakdown, pemisahan atau penyederhanaan dari senyawa kimia yang kompleks menjadi senyawa kimia yang lebih sederhana. Ya kayak tadi.
protein itu kompleks, disebut sebagai molekul besar atau makromolekul. Dipecah dalam reaksi katabolisme menjadi asam amino. Ya, sebaliknya nanti anabolisme itu menyusun asam amino banyak menjadi rantai asam amino untuk kemudian nanti akan disusun menjadi protein. Ya, jadi dari unit kecil menjadi makromolekul. Kalau katabolisme unit besar makromolekul dipecah menjadi subunit penyusunnya. Itulah katabolisme. Contoh ya, makan. Kita makan makanan yang mengandung protein, maka dalam tubuh kita protein itu akan dipecah menjadi asam amino. Nanti asam amino yang dihasilkan akan digunakan untuk menyusun makromolekul protein baru melalui reaksi anabolisme. Ya, anabolisme penyusunan, pembangunan, pembuatan. Ya. Isem itu sebuah kondisi. Berarti kalau anabolisme itu merupakan proses pembangunan senyawa yang kompleks dari komponen-komponen penyusunnya yang lebih kecil dan juga lebih sederhana. Kebalikan. Keduanya metabolisme, proses kimiawi dalam tubuh. Tapi kalau yang katabolisme itu membongkar, menyederhanakan, memisahkan, memecah molekul yang sangat kompleks menjadi sederhana. Kalau katabolisme itu menyusun molekul-molekul yang kecil, sederhana, kecil untuk menjadi molekul yang lebih kompleks atau makromolekul. Ya, jadi seperti itu. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, aman. Lanjut. Ya. Berikutnya ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, responsiveness. Makhluk hidup kita misalkan, ya contoh, misalkan ketika kita terinfeksi sesuatu, seseorang terinfeksi bakteri tertentu atau virus tertentu, ya kan influenza, maka virus itu sudah masuk ke tubuh seseorang itu dan virus itu membuat perubahan di dalam tubuh. Karena terjadi perubahan dalam tubuh, maka tubuh akan memberikan sinyal ke tubuh yang lain bahwa, hei, kita demam. Demam itu menjadi tanda bahwa, baik, kalau gitu kita harus merespon demam itu dengan cara apa? Entah dengan cara tidur, istirahat yang cukup, entah dengan cara mengkonsumsi obat, atau entah dengan mungkin pijet dan lain sebagainya. Itu fakta bahwa makhluk hidup, manusia, maupun hewan, maupun sel, itu mampu merespon bila mana terjadi perubahan, baik di lingkungan luar maupun di lingkungan dalam. Kalau kita balik, kenapa kok kita minum obat? Kita minum obat karena kita demam. Kenapa kok kita demam? Kita demam karena dalam tubuh kita ada perubahan. Kenapa tubuh kita ada perubahan? Karena kita ada terinfeksi virus. Kenapa virus masuk? Virus masuk karena ada mungkin kulit kita yang luka, atau mungkin masuk lewat hidung, atau mungkin lewat darah, atau mungkin lewat makanan. Semua itu banyak kemungkinan. Tapi intinya apa? Makhluk hidup beserta unit terkecilnya yaitu sel itu mampu merespon bila mana terjadi perubahan di lingkungan eksternalnya dia maupun di internalnya tubuh dia. Dan contoh lain, sekarang kita ngomong dalam lingkup sel. Dan sel yang berbeda itu juga mampu merespon sinyal yang mereka peroleh secara berbeda pula. Beda sel, strukturnya bisa jadi berbeda. Struktur yang berbeda, maka fungsinya pun juga bisa jadi berbeda. Struktur sebagai contoh misalkan, sel saraf, ya, sel saraf itu bila mana dia mendapatkan sinyal yang dia terima, maka dia akan merespon sinyal itu dengan cara memproduksi impuls saraf. Ya. Yang mana impuls saraf ini nanti juga akan bisa didistribusikan oleh sel-sel saraf, termasuk melalui akson. Dia punya struktur akson, dia mampu memiliki fungsi akson, ya, yaitu menghantarkan impuls saraf dengan sangat cepat. Di sisi lain, ada sel otot. Yang sel otot ini, bila mana dia menerima sinyal, maka dia akan merespon sinyal yang dia terima dengan cara memproduksi tekanan. Dia bisa menekan bagian-bagian tubuh di mana dia berada, sehingga bagian tubuh yang dia tempati bisa bergerak. Bisa bergerak, bisa berpindah. Itulah perbedaan. Jadi beda sel itu juga beda responnya. Ya, beda responnya kenapa? Karena dia punya struktur yang berbeda. Ya, jadi itulah
definisi daripada merespon. Yang ketiga, bergerak. Ini hampir sama sebenarnya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau otot rangka kita punya kerangka yang bisa membuat kita berdiri, duduk seperti ini. Tapi kerangka sendiri tidak bisa membuat kita bergerak. Untuk bisa bergerak, kita perlu kerangka yang ditarik oleh otot. Sehingga sehingga manusia, karena dia punya kerangka dan otot, maka dia pun bisa bergerak. Kalau ada kondisi yang menakutkan, membahayakan dia, maka dia akan bergerak menjauh. Kalau ada yang menyenangkan, misalkan ada makanan, maka dia pun akan menjauh. Hal yang sama terjadi pada sel. Sel ketika diberi makanan baru, maka sel akan punya kemampuan untuk mendekatkan, untuk berpindah menuju tempat di mana bahan makanan baru diberikan. Ya, jadi itulah ciri-ciri khas yang memang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk oleh unit terkecil kehidupan tubuh manusia, yaitu sel. Yang ketiga, growth, tumbuh. Yang keempat, manusia tumbuh, dijamin. Sel pun juga tumbuh. Nah, tumbuh itu apa? Tumbuh itu adalah bertambah ukuran selnya atau bertambah jumlah selnya. Itulah definisi daripada tumbuh. Bagaimana sel itu tumbuh? Sel tumbuh itu bila mana terjadi pertambahan ukuran sel dan juga atau pertambahan ukuran selnya. Ini adalah growth, tumbuh. Nah, yang berikutnya adalah berkembang. Apa perbedaan antara tumbuh dan berkembang? Teman-teman sering dengar istilah itu. Kalau berkembang itu seringkali berkaitan dengan munculnya fungsi baru. Ya. Fungsi baru, berkembang atau diferensiasi. Different, berbeda. Diferensiasi berarti proses pembedaan, proses pembuatan atau proses pemunculan sifat yang berbeda. Nah, sel itu berkembang bila mana sel itu mampu berubah dan berkembang untuk menghasilkan fungsi baru. Contoh misalkan, kita punya sel punca. Nanti ada istilah gambar. Ya, pakai contoh. Ini merupakan contoh sel punca. Kita punya sel punca alami. Ya, misalkan contoh tadi adalah sel zigot, ya, sel telur yang dibuahi tadi. Dia akan tumbuh menjadi zigot. Dan zigot itu, teman-teman harus yakin, zigot itu pada akhirnya mampu berdiferensiasi, berkembang, membentuk sel-sel kulit yang ada di tangan. Mampu berdiferensiasi, berkembang untuk menjadi sel-sel otot jantung. Mampu berkembang menjadi sel-sel otot polos. Jadi sel-sel otot telur dibuahi tadi itu mampu berkembang menjadi berbagai macam sel dengan fungsi yang baru. Ya. Karena ini contoh sel terminal atau sel tidak punya sifat yang spesifik, fungsi yang spesifik. Nah, proses perkembangan dari ini yaitu titik di mana dia punya kemampuan untuk menjadi semuanya ini. Dia bisa mampu berkembang menjadi ini. Itu namanya pluripotent. Kalau ada sel punca yang memiliki kemampuan untuk menjadi pluripotent, maka namanya pluripotent stem cell. Di sisi lain ada namanya indus pluripotent stem cell. Bedanya apa? Bedanya, teman-teman, dulunya orang-orang itu meyakini, para ilmuwan meyakini bahwa kita hanya bisa mengubah sel-sel yang pluripotent menuju sel-sel yang matang ini, sel-sel yang dewasa ini, sel-sel yang terminal ini. Tapi belakangan ada seorang ilmuwan, profesor dari Kyoto University dari Jepang. Dia menemukan, namanya Yamanaka Sensei, Profesor Yamanaka. Dia ternyata bisa membalik situasi. Dia bisa mengubah sel-sel ini untuk berdiferensiasi kembali menuju sel punca. Makanya namanya disebut sebagai indus pluripotent stem cell. Karena proses ini tadi disebut sebagai proses induksi, ya. Sehingga bisa menjadi sel punca pluripotent kembali. Maka sekarang kita bisa mengubah sel ke arah sini, kita pun bisa mengubah sel ke arah sini. Itulah luar biasanya sel-sel kita. Ya, oleh karena itu nggak heran sel itu dibahas di satu mata kuliah tersendiri. Ya. Inilah ciri khas yang kelima dari makhluk hidup yang mana dimiliki juga oleh unit terkecil kehidupan, yaitu sel. Dan yang terakhir, sel ataupun tubuh itu bereproduksi.
Ini nanti akan kita bahas di sesi terakhir perkuliahan kita di pasca UAS nanti. Jadi insya Allah teman-teman insya Allah juga sudah sangat familiar dengan istilah ini, tapi nanti kita tunggu saja nanti di sesi presentasinya. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kita masih lama, kita masih punya 1 jam. Tidak ada? Kalau itu kita lanjut. Sekarang sedikit summary, mengulangi tadi apa yang kita bahas di depan tadi. Tentang atom menjadi molekul, molekul menjadi makromolekul, makromolekul menjadi sel, sel menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ atau tubuh kita. Ya, inilah organisasi struktural di tubuh kita. Jadi atom, misalkan contoh atom itu ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ya, ada nitrogen, ada fosfor ya. Semua ini atom ini menyusun molekul yang lebih besar, yang lebih kompleks. Contohnya apa? Contoh adalah glukosa, yang paling gampang. Glukosa itu rumus formula kimianya apa? C6H12O6. Jadi tersusun atas C6, 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom C6H12O6, oksigen. Ya. Jadi kemudian molekul-molekul semacam ini akan bergabung membentuk makromolekul. Contohnya apa? Contohnya adalah DNA. DNA ini kalau teman-teman ingat di mata kuliah genetika dan biologi sel kalau nggak salah, teman-teman sudah mengetahui bahwasannya DNA itu merupakan gabungan atau rantai yang berisikan apa? Basa nukleotida. Ya. Basa nukleotida sendiri terdiri atas gula deoksiribosa, ditambah lagi nanti ada purin atau pirimidin, ditambah lagi nanti ada fosfat, ya, gugus fosfat. Ya. Jadi oleh karena itu atom menyusun molekul atau senyawa kimia. Senyawa kimia nanti membentuk rantai, terbentuklah apa yang disebut sebagai makromolekul. Contoh makromolekul lain selain DNA adalah protein. Tadi, protein dibuat dari asam amino. Kemudian protein asam amino, lantas apa lagi tadi? Lemak. Lemak itu dibuat dari asam lemak. Ya, jadi urutannya seperti itu. Kemudian untuk membentuk sel. Sel itu sangat lengkap sekali. Sel itu kompleks sekali. Tidak butuh DNA saja. Dia juga butuh protein. Ada protein yang menjadi enzim di sitoplasma. Ada protein yang menjadi protein integral di membran. Ada yang bertugas sebagai protein reseptor di permukaan membran. Jadi mereka semuanya bergabung ya dengan molekul-molekul lain membentuk satu kesatuan. Nanti ada membran plasmanya sehingga terbentuklah sel yang mana sel itu membutuhkan banyak sekali protein. Ya, oleh karena itu kita perlu makan. Ya, anak kecil perlu makan yang lengkap proteinnya karena dengan itu pertumbuhan dia menjadi akan maksimal. Ya. Kemudian sel dengan sel yang lainnya membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk tubuh manusia. Inilah rangkuman daripada apa yang kita bahas nanti tadi dan juga apa yang akan kita pelajari di 1 semester ke depan. Tentunya kita akan fokusnya di sini ya. Kita akan fokusnya di sini. Lalu masih di sini. Itulah proses materi kita pada sesi kali ini. Lanjut, kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Monggo tanya. Jangan biar kelihatan interaksinya ya. Memang cerita paling enak buat tidur ya, tapi tidak ada salahnya nanti akan saya berikan PowerPoint-nya besok insya Allah supaya teman-teman bisa belajar. Supaya teman-teman tidak yang seandainya tidak mengikuti kuliah hari ini bisa melihat dari PowerPoint. Bahasan berikutnya adalah tentang tubuh kita merupakan larutan yang terorganisir. Maksudnya apa? Tubuh kita adalah larutan yang terorganisir. Maksudnya apa? Ya, seperti ini. Kita tahu tubuh kita didominasi oleh cairan. Tubuh kita didominasi oleh cairan, ya, cairan tubuh, sehingga tubuh kita sangat tergantung pada cairan. Kita lihat di sini, dari 100% total tubuh kita, maka bobot kita 40%-nya itu merupakan bobot daripada cairan yang lokasinya berada di dalam sel, baik itu di sitoplasma maupun di plasma darah maupun di dalam nukleoplasma. Intinya cairan tubuh itu 40% dari total bobot kita itu merupakan cairan tubuh yang adanya di dalam sel. Berikutnya 15% lainnya itu merupakan cairan
yang mana menempati ruang-ruang antar sel yang berada dalam jaringan. Ya. Jadi 40% dalam sel, 15% total cairan tubuh itu total berat badan tubuh kita itu berada di ruang-ruang antar sel di dalam jaringan. Ya. Total sudah berapa? Total 40 ditambah 15 berarti sudah ada 55% cairan. Jadi kalau ada seseorang berat badannya 100 kg, maka 40 kilogramnya itu merupakan cairan yang adanya di dalam sel. Dan kemudian 15%-nya merupakan cairan yang berada di ruang-ruang antar sel di dalam jaringan. Ya. Dan yang berikutnya 5% lainnya itu berada di dalam plasma darah. Sehingga total tubuh kita itu 60%-nya merupakan cairan tubuh kita. Namanya cairan, apalagi cairan tubuh kita itu mayoritas berasal dari air. Namanya air itu cenderung melarutkan molekul-molekul lain. Sehingga nggak heran dalam cairan tubuh, baik itu cairan yang dalam sitoplasma, nukleoplasma, ataupun ekstraseluler, ataupun plasma darah, mereka itu juga melarutkan banyak molekul. Yang mana molekul-molekul ini kadarnya antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya itu berbeda. Atau bahkan antara satu kondisi, misalkan pagi dengan siang, juga bisa jadi berbeda. Sebagai contoh teman-teman, ini gambar menjelaskan. Paling kanan itu merupakan gambar komposisi cairan intraseluler. Kita lihat pada cairan intraseluler kadar K+-nya relatif sangat rendah. Ya. Kaliumnya, K-nya, K+-nya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Sebaliknya pada cairan interstisial itu justru Na yang sangat tinggi. Sebaliknya K+-nya sangat rendah. Jadi hal inilah adanya perbedaan antara cairan intraseluler dengan cairan interstisial memiliki kandungan yang berbeda, membuat mereka bisa saling bertukar zat terlarut. Contoh ion-ion bertukar atau protein-protein ada yang bertukar. Ya. Jadi hal ini justru penting. Karena kemampuan tubuh yang diperankan oleh cairan-cairan tubuh, yang mana cairan tubuh itu melarutkan molekul-molekul, maka dia harus memastikan bahwa kadar semacam ini itu bisa terjaga di kondisi normal atau di dalam rentang normalnya. Ya, sebagai contoh ya, Na+ di interstisial tinggi, di intraseluler itu rendah. Maka kira-kira Na+ ini akan bergerak mengikuti gradien menuju kemana? Menuju ke intraseluler sel atau intraseluler fluid. Yaitulah dan itu penting. Dengan mereka berpindah seperti itu, terjadilah metabolisme. Terjadilah reaksi kimia. Sehingga nanti tubuh bisa beraktivitas karena perpindahan semacam ini. Jadi tubuh kita itu tidak mengenal istilah adil, yang adil seperti yang orang barat ajukan. Adil itu adalah 100 ya dengan 100. Padahal kalau adil itu ya seperti ini. Bahwa intraseluler itu punya K+ banyak karena memang dibutuhkan di dalam sel. Di interstitial fluid itu dibutuhkan banyak Na+. Karena ada perbedaan kadar Na+ dan K di antara kedua lokasi ini, maka mereka nanti akan sering bertukar. Dan pertukaran semacam inilah yang membuat terjadinya metabolisme. Dan metabolisme inilah yang membuat kita hidup. Jadi itulah maksud daripada tubuh kita sebagai organ yang terorganisir. Karena tubuh mampu menjaga, mengontrol zat terlarutnya, kemudian juga mengontrol pelarutnya, yaitu cairan tubuh, dan juga mampu mengontrol bagaimana mereka berpindah, bagaimana mereka saling mengembalikan menuju ke titik homeostasis. Itulah mengapa kok tubuh manusia itu dianggap sebagai larutan yang terorganisir. Dan inilah nanti yang akan kita bahas panjang lebar di topik-topik berikutnya. Namanya tadi saya sebutkan, tidak ada seimbang itu yang 100 dengan 100. Tidak ada di kehidupan kita itu yang 50 seimbang dengan 50, tidak. Tapi semuanya itu memiliki rentang. Contoh misalkan, oksigen di pembuluh vena itu normalnya adalah 40 mmHg. Tapi seandainya turun sedikit menjadi 25, 26, 27 sampai 40,
itu masih dapat dianggap sebagai normal, seimbang, homeostasis. Tapi bila mana terlalu berturun sangat signifikan, misalkan contoh ya, 10 sampai 1000. 10 sampai 1000 ini merupakan batas non letal. Jadi seandainya seorang itu mendapatkan kondisi ini, tapi nggak cepat-cepat ditangani, ya sudah bisa meninggal. Tapi kalau cepat-cepat ditangani, maka bisa segera sembuh. Ya. Jadi rentang tubuh kita itu cukup tinggi. Bila mana ada suatu kondisi membuat kita nggak bisa menepati rentang ini, maka kita akan memunculkan tanda-tanda. Sehingga kita nanti akan minta cepat-cepat pertolongan, supaya apa? Supaya tidak sampai kita mati karena kurangnya atau karena salahnya pertolongan tadi. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan homeostasis. Homeostasis tidak selalu kalau 100 ya 100 nggak berubah sama sekali, tidak. Jadi justru di dalam intracellular fluid itu seperti ini, dominan K+. Tapi di interstitial fluid itu yang dominan malah sebaliknya, Na+. Ya. Meskipun nanti interstitial itu relatif sama dengan plasma, sama-sama Na+ dominan. Ya, jadi intinya ini adalah keseimbangan yang saya maksud tadi dalam konteks homeostasis. Ini ayat yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah mereka tiada juga beriman? Ya, maksudnya apa? Maksudnya manusia itu sudah dikasih tahu bahwa air itu sangat penting bagi tubuh kita manusia. Dan homeostasis dan cairan tubuh maksudnya adalah ini. Aspek terpenting dari homeostasis adalah menjaga volume. Jadi ada air yang masuk ke dalam sel, ada air yang keluar menuju ruang interstisial, ada air yang keluar menuju pembuluh darah. Ini semua tujuannya adalah untuk menjaga volume darah supaya tidak berlebihan, tidak berkurang. Kalau berlebihan nanti akan direspon dengan metabolisme tertentu. Nanti kalau berkurang nanti akan direspon dengan metode tertentu. Inilah maksud daripada homeostasis. Selain itu juga dibahas tentang komposisi zat-zat terlarutnya. Contoh tadi, kadar Na+, kadar K+, ya, itu semuanya juga diatur. Semua tubuh kita punya mekanisme untuk mengembalikan bila mana ada perubahan menuju titik homeostasis. Ya. Tapi ingat, homeostasis tidak 0, tidak 100 utuh, dan tidak berubah, tidak. Tapi selalu berubah karena ada rentangnya, ada rentang, ada kisarannya. Itulah yang dimaksud dengan homeostasis. Cairan tubuh merupakan larutan encer yang mengandung banyak bahan kimia terlarut. Ya kayak tadi, ada pelarut, ada zat terlarut yang ditemukan di dalam sel serta di sekitarnya. Itulah cairan tubuh. Ada yang di intraseluler dalam sel, ada yang ekstraseluler, baik itu di interstisial maupun di pembuluh darah. Cairan yang ada dalam sel itu disebut sebagai cairan intraseluler atau intracellular fluid. Sebaliknya, cairan yang ada di luar ekstraseluler itu adalah extracellular fluid. Cairan ekstraseluler yang mengisi ruang-ruang sempit di antara sel-sel dalam jaringan disebut sebagai cairan interstisial yang tadi sekitar 15% dari total bobot manusia. Kemudian cairan ekstraseluler yang berada di dalam pembuluh darah ya disebut sebagai plasma darah. Kemudian nanti akan ada pembuluh limfatik, namanya adalah cairan limfatik atau cairan limfa ya, yang bening gitu ya. Kemudian cairan ekstraseluler yang berada di otak maupun sulung tulang disebut sebagai cerebrospinal. Dan berikutnya extracellular fluid yang berada di sendi-sendi tulang kita disebut sebagai cairan sinovial, dan juga cairan ekstraseluler yang berada di mata disebut sebagai humor aquosus dan juga badan vitrosus. Jadi inilah contoh-contoh cairan tubuh kita, ada yang intraseluler, ada yang ekstraseluler yaitu interstisial ataupun di plasma darah ya. Dan ini sirkulasinya ya teman-teman, sirkulasinya semacam ini teman-teman. Jadi teman-teman insya Allah sangat familiar bahwasanya udara yang banyak mengandung oksigen ya itu akan dikirim didistribusikan melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Kemudian nanti oksigen itu akan didistribusikan ke sel-sel yang membutuhkan. Di saat yang sama sel-sel yang membutuhkan juga akan mengeluarkan sampah menuju pembuluh darah, sehingga semakin ke jantung ya, maka kondisi atau kadar oksigen semakin turun, begitu pula kadar makanan. Sebaliknya kadar sampah juga akan semakin meningkat pada pembuluh darah yang ada di pembuluh vena. Inilah organisasi pada sistem sirkulasi. Ada yang sistemnya ya, ada sistemnya yang homeostasis itu bisa dijaga lewat dua mekanisme. Yang pertama mekanisme feedback negatif, ada yang positif feedback. Ada feedback atau umpan balik negatif, ada umpan balik yang positif. Gampangnya seperti ini teman-teman. Kalau sebuah produk
yang dihasilkan dari proses itu justru membuat proses itu menjadi berhenti atau melambat. Namanya itu adalah namanya mekanisme feedback negatif. Sebagai contoh ini, misalkan seseorang itu minum obat tertentu. Obat itu stimulus. Ya. Obat itu membuat jantungnya atau tekanan darahnya orang itu meningkat. Ya. Meningkatnya tekanan darah pada orang itu akan terdeteksi oleh protein reseptor yang ada di pembuluh darah. Namanya baroreseptor. Baroreseptor ini mendeteksi, ternyata ada perubahan tekanan darah pada tubuh seseorang, tubuhku. Ya. Maka kemudian reseptor ini akan mengirimkan sinyal menuju ke otak, tentunya lewat saraf. Sampai di otak akan diterjemahkan sinyal ini, sehingga nanti otak akan memerintahkan untuk, baik, sekarang kita kirimkan responnya menuju organ-organ terkait. Apa itu? Contohnya adalah jantung dan pembuluh darah. Ingat tadi, seseorang itu mengonsumsi obat. Ya. Obat itu untuk meningkatkan tekanan darah. Kemudian, ketika tekanan darah itu dianggap sudah terlalu tinggi, yang mana untuk mencapai homeostasis perlu direndahkan tekanannya, maka otak tadi akan memerintahkan kepada, hei jantung, tolong, saat ini tubuhmu sudah terlalu tinggi tekanan darahnya, tolong lambatkan detakmu. Di saat yang sama, dia juga mengirimkan sinyal menuju ke pembuluh darah untuk mengatakan bahwa, hei pembuluh darah, tolong kamu perluas diameter pembuluhmu supaya tekanannya pun semakin kecil. Ya, karena kalau semakin kecil diameternya semakin besar tekanannya. Semakin lebar tekanannya semakin kecil. Sehingga dengan mengirimkan sinyal ke jantung dan ke pembuluh darah, maka tekanan darah yang terlalu tinggi di awal tadi akan hilang. Turun atau hilang. Itulah namanya feedback negatif. Jadi produk sebuah proses justru menghambat atau bahkan menghentikan proses itu. Di sisi lain, ada namanya feedback positif. Jadi kalau feedback positif itu sebaliknya. Jadi produk daripada sebuah proses justru akan membuat proses menjadi lebih cepat. Contoh pada ibu yang mau melahirkan. Ibu yang mau melahirkan terjadi pembukaan. Ya. Pembukaan itu berarti otot-otot yang ada di leher rahim akan membesar, merenggang. Di saat yang sama, pas pembukaan itu sakit sekali. Kenapa kok nyeri? Karena otot-otot yang ada di dinding rahim itu menekan. Kebalikannya, otot dinding rahim menekan, tapi otot leher rahim merenggang. Tujuannya untuk apa? Dinding-dinding rahim yang mengencang itu untuk mendorong janin supaya janin cepat segera keluar dari rahim. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara tubuh memproduksi hormon oksitosin. Jadi kalau ibu mau melahirkan, dia memproduksi hormon oksitosin lebih banyak daripada biasanya. Untuk apa? Untuk memerintahkan dinding-dinding rahim untuk berkontraksi. Supaya apa? Supaya janin lebih cepat keluar dari rahim. Hal itu membuat proses kelahiran itu menjadi relatif singkat. Bayangkan, naudzubillah min dzalik, ya, kalau lahiran itu lama, sudah sakit, dan 2 hari, 3 hari, 4 hari, naudzubillah min dzalik. Maka salah satu rahmatnya Allah, tanda sayangnya Allah ke kita, melahirkan itu sakit, pahalanya besar, tapi durasinya pun juga dipersingkat. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Ketika namanya dinding rahim mengencang, ya, maka otot justru akan memerintahkan untuk, lebih kencangkan otot rahimmu. Makanya pembukaan itu semakin, kontraksi itu semakin sakit, semakin sakit, karena semakin kencang. Semakin apa? Semakin mendorong rahim, mendorong dinding rahim supaya janin segera keluar, cepat keluar. Sehingga feedback positifnya adalah cepatkan. Jadi itulah perbedaan antara feedback positif dan feedback negatif. Nah, jadi itulah topik kita. Insya Allah saya akhiri di sini. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Pekan depan kita ketemu di kelas. Insya Allah kita akan bahas materi sisanya karena insya Allah masih sangat banyak sebelum kita mulai praktikum. Ya. Jadi monggo kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Ya. Baik, materi berikutnya insya Allah ini building block kehidupan. Teman-teman sudah pernah mempelajari di biosel dan genetika, jadi insya Allah bisa kita tidak terlalu dalami. Ya. Kemudian sedikit saya tunjukkan saat ini
yang membuat kita tidak perlu lagi belajar anatomi dengan cara yang kuno, yaitu cara-cara tentang cara-cara dulu, yaitu dengan dipotong-dipotong. Ya, meskipun nanti kalau praktikum yang mau kita mesti pakai yang sama ya. Jadi kalau sekarang kita sudah punya beberapa metode. Ya. Jadi ini teknologi-teknologi yang saat ini sudah sangat membantu kita bagaimana kalau kita ingin mempelajari, memeriksa bagian tubuh bagian dalam, fungsinya, strukturnya bagaimana, kita sudah bisa menggunakan radiografi. Ya, sebagai contoh kita bisa lihat di sini tampak di sini ada ginjal, di sebelah kiri itu terlihat ada penampakan batu ginjal. Jadi untuk melihat batu ginjal pada seseorang itu cukup menggunakan metode radiografi. Atau bahkan pada kasusnya pada seorang wanita yang mengalami menderita tumor ya, maka akan terlihat penampakan tumor sebagai struktur yang putih ya, putih yang tepinya tidak rata ya. Itu tampilan tumor. Insya Allah semuanya dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Atau yang paling familiar, teman-teman bisa melihat bahwa dengan ini kita bisa tahu bagaimana misalnya ada yang patah tulang di dada, maka kita bisa menggunakan metode radiografi. Metode lain yang juga bisa digunakan untuk belajar anatomi fisiologi saat ini adalah metode MRI. Ya, metode MRI sebagai contoh kita bisa melihat bagaimana struktur otak kita dengan menggunakan MRI saat ini. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan CT scan. Ya, CT scan itu seperti ini tampilannya teman-teman, tapi ini bergerak ya, gambar itu bergerak karena gambarnya itu diperoleh dengan cara men-scan, ya, memindai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi gambarnya itu kita bisa lihat, oh ini gambar di bagian perut, oh ini gambar di bagian dada, bisa kelihatan. Ya. Memang gambarnya kurang jelas bagi kita, tapi bagi dokter sangat terlihat jelas. Misalkan contoh ini adalah gambar jantung, ya. Ini gambar aorta. Jadi memang perlu jam terbang untuk bisa membaca data CT scan. Tapi intinya kita bisa melihat bagaimana kondisi tubuh bagian dalam kita dengan menggunakan CT scan. Ya, sebagai contoh saja cerita pribadi saya, ketika di Jepang dulu saya pernah pakai CT scan, diperiksa dengan CT scan, dan terlihat dengan CT scan itu bahwa ada pembengkakan di usus saya. Jadi di usus itu ada namanya nodus limfa. Ya. Jadi ada sebuah organ namanya lymph node, ya, bahasa aslinya lymph node. Lymph node itu merupakan tempat organ sistem imun, yang mana di organ itu bila mana terjadi pembesaran itu menandakan bahwasanya tubuh sedang terinfeksi penyakit tertentu. Ya. Dan saat itu beruntung karena sel imun kita masih kuat, sel imun saya masih kuat, sehingga sel imun itu masih bisa menahan bakterinya di tempat itu, sehingga nggak sampai menyebar, sehingga nggak sampai berakibat parah. Kalau seandainya menyebar, maka saya harus masuk rumah sakit 6 bulan, tidak boleh dikunjungi, harus dikarantina selama 6 bulan di sana. Ya, jadi itulah betapa luar biasanya organ tubuh kita bagian dalam itu ya. Kembali lanjut, ada USG. Saat ini sudah ada USG yang 4 dimensi ya, yang bisa melihat wajah janin ya. Jadi teman-teman sudah mulai bisa mengira-ngira nanti kalau misalkan sudah menikah dan punya anak, maka sekarang lagi tren pasangan-pasangan muda memfoto janinnya dengan menggunakan metode ultrasonografi ya. Mungkin nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi sudah ada yang 5D ya, jadi sudah wajahnya sudah kelihatan jelas, semoga saja, sehingga kita bisa memiliki dokumentasi untuk wajah anak-anak kita. Kemudian ini ada CCAT, kita bisa melihat jelas pembuluh kapiler ya, pembuluh koroner. Jadi bagaimana pembuluh darah itu mengalami pembengkakan, penyumbatan. Misalnya ini pembuluh darah kita, ini mengalami penyumbatan. Jadi kita bisa melihat apakah ada pembuluh darah yang tersumbat atau yang tidak dengan menggunakan metode CCTA. Kita juga bisa melihat bagaimana usus kita. Jadi usus kita juga bisa kita lihat dengan menggunakan metode endoskopi. Kemudian ini juga kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan metode PET scan. Kita bisa melihat kondisi otak kita. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang warna merah, dan warna merah itu relatif simetris. Semua warna biru simetris, merah simetris. Meskipun simetrisnya itu nggak identik 100%. Ada bagian yang nggak simetris, bagian yang warna ini. Hal ini menandakan bahwa bagian otak sebelah kiri itu jadi stroke. Ya, jadi stroke. Jadi lagi-lagi ada penyumbatan di sini sehingga stroke sebelah kiri. Jadi dengan metode ini kita bisa mendeteksi stroke-nya itu terjadi sebelah mana. Metode lain, metode radionuclide scanning atau pindaian radionuklida ya.
bukan nukleotida ya, nuklida, maka kita bisa scan otak seseorang dan kita bisa lihat ada laki-laki yang tidak simetris. Kalau ini menandakan seseorang ini sedang menderita migrain, ya, mengalami migrain ya, atau pusing sebelah ya. Jadi dengan metode ini kita sudah bisa melihat bagian dalam tubuh kita seseorang ya, kemudian kita bisa menentukan kondisi sakit apa yang sedang dialami oleh orang yang bersangkutan ya. Itulah kecanggihan teknologi saat ini. Dan kemudian terakhir insya Allah nanti bisa teman-teman pelajari sendiri ya, bahwa tubuh kita itu juga punya posisi anatomi ya. Jadi anatomi itu memiliki posisi-posisi. Gambar ini mohon maaf mungkin agak vulgar, tapi ini adalah ilmu, ini gambar kartun ya. Jadi sudah familiar kalau kita biologi, kita niatkan untuk belajar, maka ada bagian-bagian yang memang ini dikasih nama. Misalkan bagian kepala itu cepal ya, kepala. Kemudian dada itu toraks, perut abdomen, bawah lagi pelvic. Kemudian nanti ada karpal, metakarpal, tarsal, metatarsal. Semua bagian itu diberi nama sesuai dengan tinjauan anatominya. Sehingga dengan itu kita bisa menentukan di arah mana, bagian mana, sakitnya di mana, penyakitnya di mana, sehingga semua orang di dunia ini bisa menggunakan istilah yang sama untuk bagian-bagian tubuh. Itulah salah satu sumbangsi anatomi yang sangat luar biasa. Tubuh itu bisa dipilah-pilah. Misalkan contoh, kalau kita gambarkan, bagian tubuh tengah itu ada garis midline, garis tengah. Semakin ke tepi, semakin menjauhi midline, itu ada namanya lateral. Ya, jadi kalau ada istilah lateral, itu berarti kanan kiri. Ya. Kemudian kalau teman-teman kemarin ingat, ketika ujian UAS, itu ada distal dan proksimal. Distal proksimal itu, kalau distal itu menjauhi pangkal daripada sebuah unit. Contoh unit tangan. Maka pangkal unit tangan itu ada di, sebentar. Pangkal unit kanan itu ada, pangkal unit tangan itu ada di sini, pangkal lengan. Maka area tubuh yang semakin jauh dari area pangkal lengan itu adalah ini, ya, dinamakan distal. Semakin dekat dengan pangkal unit lengan disebut sebagai proksimal. Itu perbedaan antara proksimal distal dengan medial lateral. Semakin dekat dengan garis midline disebut sebagai medial. Semakin jauh dari garis midline disebut sebagai lateral. Kalau atas bawah tinggal dikasih nama superior dan inferior. Ada vena cava superior dan sebagainya. Jadi dengan memahami arah-arah ini, posisi-posisi ini, maka teman-teman bisa memahami dengan jelas bagian-bagian tubuh itu namanya apa. Kemudian ini ada ini papan-papan. Jadi plano-plano yang ada pada tubuh manusia. Ada misalkan ini ada plano transverse yang membagi bagian atas dan bawah. Ada yang sagittal ya. Ada yang sagittal. Yang mid sagittal memisahkan tubuh menjadi bagian kanan kiri sama besar. Ada yang para. Jadi para itu agak ke tepi. Para sagittal kanan, para sagittal kiri. Ada yang frontal plane. Frontal plane ini plano yang seolah-olah memotong tubuh kita sehingga kita dapati bagian depan, anterior, bagian belakang, posterior. Ya, jadi ini adalah beberapa plano yang digunakan untuk membedakan potongan-potongan tubuh kita. Jadi untuk menggampangkan bagaimana kita mengira-ngira di mana letaknya jantung. Oh, jantung itu ada di daerah dekat mid sagittal plane sebelah kiri. Ya, berada di agak bawah. Ya, jadi itu nanti bisa digunakan istilah-istilah semacam itu. Ya. Kemudian juga sama plano tadi, plano tubuh juga bisa diterapkan pada otak. Sebagai contoh, mid sagittal plane. Jadi bagian plano yang digunakan untuk seolah-olah memotong otak menjadi bagian kanan kiri sama besar ya. Mid sagittal. Kita lihat mid sagittal plane memotong tubuh seolah-olah menghasilkan bagian kanan dan kiri sama besar ya. Kemudian ada namanya transverse plane. Jadi kalau transverse plane itu plano transversal yang memotong bagian otak menjadi bagian bawah, inferior dan superior ya. Kalau frontal plane, nah, lihat frontal plane ini bagian anterior, ini bagian posterior. Ya, jadi bagian plano apa yang digunakan, maka bagian itu yang akan memunculkan hasil yang namanya pun juga diberi nama tertentu. Ya. Anterior itu depan, bagian anterior, ini bagian posterior. Oke, bagian inferior bawah, ini bagian superior atas. Ya. Kemudian kita punya beberapa rongga tubuh ya, kita kurang lebih punya rongga 3 ya. Yang utama ada cranial cavity, rongga kranial ya.
ada juga thoracic, kepala, kranial itu kepala, tengkorak ya. Kemudian ada thoracic, dada ya, yang mana terdiri atas pleural cavity, rongga pleural, ada pericardial cavity, rongga pericardial dan juga rongga mediastinum ya. Ada mediastinum. Kemudian ada juga nanti rongga yang ketiga yaitu abdominopelvic cavity, yaitu rongga perut digabung dengan pelviknya. Jadi ini rongga-rongga ini penting juga. Misalkan contoh kemarin ketika saya di Jerman untuk menyuntik tikus dengan obat, itu saya pilih untuk menyuntikkan tikus di bagian perut. Jadi saya harus bisa mengira-ngira suntikan saya itu masuk ke perut, tapi tidak sampai masuk ke dalam lambung, tidak sampai masuk ke dalam pankreas. Jadi fokusnya ke rongga perut. Jadi ilmu ini penting untuk bisa mengira-ngira di mana lokasi yang akan kita tuju. Ya. Kemudian ini gambaran rongga dada kita, ya ada tadi sudah saya sampaikan ada rongga perikardium, rongga pleura dan juga mediastinum. Ya. Bagian yang garis-garis ini itu merupakan batasan rongga, batasan mediastinum. Ada pula yang selaput-selaput yang melindungi paru-paru, ya. Kemudian ada perikardium, ya, yang melindungi jantung kita ya. Jadi ini rongga dada. Jadi ada istilah-istilahnya juga ya. Jadi teman-teman insya Allah sudah nanti bisa belajar sendiri tentang hal ini. Sebenarnya tidak perlu dihafalkan, tapi kalau teman-teman bisa paham itu insya Allah akan memudahkan teman-teman untuk memahami konteks. Karena nanti teman-teman akan membaca banyak artikel, maka dengan mengetahui hal ini teman-teman akan memahaminya. Kemudian kita ingat kembali, ini merupakan plano transversal, lagi-lagi memisahkan bagian bawah inferior dengan bagian atas superior. Ya, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Maka silakan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup perkuliahan kita dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi mari kita niatkan semester ini kita berusaha untuk meningkatkan atau belajar dengan baik, meningkatkan potensi diri kita sendiri masing-masing, dan tentunya potensi kita bersama-sama. Kemudian juga kita niatkan untuk semakin percaya dengan diri kita masing-masing ya. Semakin percaya dengan diri kita bukan berarti harus sombong, tidak, tapi mari kita semakin fair dengan potensi kita ya. Kalau kita kurang ya memang kita tingkatkan secara fair. Kalau memang merasa cukup ya silakan, tapi insya Allah saya yakin tidak ada yang merasa cukup dengan kemampuan kita saat ini. Kita harus selalu berprogres ya. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. ربنا وفقنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل الأتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطاش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته